Ia mengayunkan tinjunya dan menjatuhkan prajurit Weilin yang kakinya diserang. Ekspresi Xiao Hong masih tenang. Tanpa gerakan yang tidak perlu, ia langsung mengambil kantong pola sihir milik ketiga orang itu. Ketika membukanya, ia melihat 3 botol lemak kristal hitam dan pola sihir penempa. Ia memasukkan ketiga set benda itu ke dalam ranselnya. Xiao Hong melirik keempat orang yang tersisa di halaman, lalu tanpa ragu, ia membagikan satu pola pertempuran berharga dari tas pola sihir ketiga prajurit Weilin kepada masing-masing dari mereka. Ini, Tuan, Anda ini. Bos perusahaan penyewaan itu menghampiri Xiao Hong dan melihat pemandangan di depannya. Ia sedikit bingung sejenak, dan wajahnya penuh ketegasan. Xiao Hong tidak menatap bosnya. Ia mengulurkan tangan dan mengambil beberapa pola penyimpanan emas lagi dari kantong pola ajaib ketiga prajurit Weilin. Ia menyerahkannya kepada ketiga prajurit itu, lalu berkata dengan lembut, ketiga orang ini adalah prajurit dari Kadipaten Weilin. Mereka telah mengintai di Kekaisaran Futan kita dan punya beberapa rencana. Kalian sekarang punya 2 pilihan. Pertama, terimalah keuntungan yang kuberikan dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kedua, lepaskan keuntungan itu. Jika seorang penyelidik Weilin menemukan kalian, kalian boleh mengkhianatiku dan mengungkapkan pikiran kalian yang sebenarnya hari ini juga. Namun, aku tidak bisa menjamin konsekuensinya. Kalian mungkin akan dibasmi oleh orang-orang dari Kadipaten Weilin. Mendengar perkataan Xiao Hong, orang-orang di halaman saling berpandangan, lalu tanpa ragu, mereka menendang pola pertempuran atau pola penyimpanan emas ke dalam kantong pola ajaib, berpura-pura tidak melihat apapun. Ini juga pilihan yang seharusnya diambil oleh orang normal. Seperti kata pepatah, lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Siapa yang tidak punya pekerjaan lebih baik daripada memprovokasi Kadipaten Weilin dan melakukan sesuatu yang tidak dihargai lebih baik ambil manfaatnya saja dan abaikan saja. Melihat orang-orang di depannya sudah menerima keuntungannya, Xiao Hong tetap tenang. Ia membuka hanggar di sebelahnya dan menyeret ketiga orang itu masuk. Pada saat ini, pria gemuk berkulit putih di sebelahnya juga mengikuti Xiao Hong ke dalam hanggar, masih dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Kakak, lihatlah. Aku sudah menolongmu dan kamu, tanya lelaki gemuk itu ragu-ragu. Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih itu, terdiam sejenak, lalu berkata, ikat ketiga orang ini dan tunggu aku sebentar. Setelah memberi perintah, Xiao Hong berbalik dan berjalan menuju bengkel kecil di hanggar. Ia kemudian dengan cepat melepaskan 2 bongkahan es besar berusia 10.000 tahun, lalu menyatukan kedua bongkahan es tersebut membentuk balok es yang agak kubik, kira-kira setinggi lutut Xiao Hong. Xiao Hong mengambil sekaleng cat semprot dan mengoleskan cat merah secara acak. Kemudian, ia memasukkan es abadi ke dalam kantong jaring, mengikatnya, dan berjalan keluar. Saat itu, pria gemuk berkulit putih itu telah mengikat erat ketiga prajurit Weilin sesuai permintaan Xiao Hong. Ia berhenti mengikat mereka ketika melihat Xiao Hong keluar. Ambil dan lemparkan ke kawah, nanti kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Hong menyerahkan es berusia 10.000 tahun yang disamarkan itu kepada pria gemuk berkulit putih itu dan berkata dengan lembut. Pria gemuk berkulit putih itu mengambil benda merah yang diserahkan Xiao Hong, tampak sedikit terkejut apakah ini berfungsi. Kau tak akan tahu hasilnya kalau mencobanya. Kalau tidak berhasil, kembalilah padaku. Aku tak bisa pergi untuk sementara waktu. Xiao Hong menjawab tanpa ekspresi. Pria gemuk berkulit putih itu juga skeptis, tetapi apa yang dikatakan Xiao Hong masuk akal, jadi dia mengikat benda itu dan berjalan keluar. Untuk sesaat, hanya Xiao Hong dan 3 prajurit Weilin yang pingsan yang tersisa di seluruh hanggar. Pada saat ini, Xiao Hong juga sangat berpengalaman. Ia langsung menggunakan skala emas untuk menusuk gigi depan ketiga prajurit Weilin tersebut. Dengan cara ini, pola sihir yang tersembunyi di gigi depan mereka tidak dapat memberikan efek yang diinginkan. Sekitar 10 menit kemudian, ketika ketiga prajurit Weilin terbangun satu demi satu, mereka melihat seorang pria berambut seputih salju dan mengenakan baju besi hitam duduk di atas kotak kayu, menatap mereka sedikit. Sudah bangun, tanya Xiao Hong lembut sambil memainkan tongkat kayu di tangannya. Saudaraku, siapakah engkau? Sepertinya tidak ada kebencian di antara kita, tanya pria berbekas luka itu. Siapa aku? Kau bisa melihat lebih dekat, lanjut Xiao Hong lembut, perlahan melepas tudung yang menutupi kepalanya. Baru pada saat itulah ketiga prajurit Weilin melihat wajah Xiao Hong dengan jelas. Ia berambut putih, berkulit agak pucat, dengan janggut hitam tipis di dagunya, dan aura ungu samar di mulut dan matanya yang belum sepenuhnya pudar. Desir. Setelah beberapa lama, keterkejutan muncul di wajah ketiga prajurit Weilin. Kau Xiao Hong, kau belum mati.
Seru pria berbekas luka itu kaget. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu Xiao Hong di sini, dan Xiao Hong akan terlihat seperti ini. Jika ia tidak memperhatikan dengan saksama, akan sulit mengenalinya. Berkat yang mulia, bagaimana mungkin aku rela mati jika aku tidak membasminya dan menenangkan kerajaan Weilin? Xiao Hong tersenyum tipis. Ia dengan santai memasukkan tongkat kayu di tangannya ke dalam luka prajurit Weilin yang tertembak dan mengaduknya perlahan. Aduh, rasa sakit yang menusuk membuat prajurit Weilin meraung kesakitan. Kudengar Bitu sudah dievakuasi dari kota Taiwu. Kenapa kau tidak pergi saja? Tanya Xiao Hong lembut, raut wajahnya tenang, tanpa gejolak, seolah-olah ia hanya mengobrol. Pria berbekas luka itu bersikap tenang dan menjawab, untuk menjadi seorang Yusi. Setelah selesai, kami akan pergi. Setelah kau mencapai tujuanmu, kau masih ingin melancarkan serangan diam-diam ke Legiun Belo, kan? Xiao Hong dengan lembut memutar tongkat kayu itu dan mengucapkan kata demi kata, diiringi lolongan seorang prajurit Weilin. Ini merupakan kejutan psikologis yang luar biasa bagi ketiga prajurit Weilin. Mendengar ini, ekspresi pria berbekas luka itu tiba-tiba berubah. Kata-kata Xiao Hong sekali lagi mengejutkannya. Ia tidak menyangka Xiao Hong tahu tentang serangan mendadak terhadap Legiun Belo. Yang ingin ku ketahui sekarang adalah mengapa kalian ingin melancarkan serangan mendadak terhadap Legiun Belo, berapa jumlah orangnya, siapa komandannya, di mana mereka ditempatkan sekarang, kapan kalian akan mulai? Tanya Xiao Hong lembut. Pria berbekas luka itu tidak menjawab, tetapi sudah mengeluh dalam hatinya. Awalnya ia berpikir akan menjadi pengemudi handal dan memiliki masa depan cerah, tetapi sekarang, ia malah bertemu Xiao Hong di sini. Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Kukatakan padamu, jika aku bertemu denganmu hari ini, kau hanya punya dua pilihan. Pertama, menceritakan semua yang kau tahu dan mati dengan bahagia. Kedua, melawan, lalu disiksa sampai mati sedikit demi sedikit. Sekarang aku punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu, dan aku juga punya banyak waktu untuk menyiksamu dengan berbagai cara. Setelah mengatakan ini, Xiao Hong telah menghunus pedang Jisoo dan langsung menusukkannya ke kaki prajurit Weilin lainnya. Kemudian ia mulai berbalik, dan suara lolongan itu terus mengiringinya. Orang-orang di halaman tentu saja samar-samar mendengar suara-suara itu, dan raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam, tetapi tak seorang pun berani peduli, dan tak seorang pun mau peduli. Pria berbekas luka di hanggar itu menatap mata Xiao Hong yang tenang dan dingin, dan tatapannya sedikit bergerak. Ia samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Hong telah berubah, menjadi lebih kejam dan tak bermoral. Rasa welas asih di hatinya telah memudar. Kalau kau bersikeras tidak memberitahuku, berarti kau memilih jalan. Kedua mata Xiao Hong bergerak dan melirik ketiga prajurit Weilin. Ia berbicara dengan nada tenang, lalu mengeluarkan tabung reaksi kecil berisi bubur putih dari ranselnya dan dengan lembut meneteskannya ke stik. Itu hanya setetes, sangat sedikit, namun makin sedikit, makin lambat efek obatnya, dan makin lambat, makin menyiksa efeknya. Melihat tindakan Xiao Hong, mata ketiga prajurit Weilin sedikit berkedut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong untuk saat ini, itu jelas bukan hal yang baik. Ingat, kalau mau menyalahkan siapapun atas semua ini, salahkan atasanmu. Dialah yang bersikeras menyembunyikan kebenaran, kata Xiao Hong sambil menatap prajurit Weilin yang tertembak di kedua kakinya, lalu perlahan menusukkan tongkat yang berlumuran darah putih beracun itu ke lukanya lagi. Sesaat kemudian, luka yang mengeluarkan cairan putih itu mulai membengkak, lalu perlahan menjalar ke paha, lalu ke seluruh tubuh. Karena dosisnya sangat kecil, kemajuannya sangat lambat. Di saat yang sama, prajurit Weilin benar-benar dapat merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan menyaksikan tubuhnya perlahan membusuk. Perasaan ini sungguh mengerikan, siksaan ganda bagi tubuh dan pikiran. Melihat ke arah lelaki yang terluka itu dan prajurit Weilin lainnya, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan tatapan mereka terus-menerus bergetar di rongganya. Jangan salahkan aku, salahkan atasanmu. Dialah yang menyakitimu. Xiao Hong menatap prajurit Weilin yang kesakitan dan berkata kata demi kata, tanpa ampun dalam nadanya. Lebih dari 10 menit berlalu, dan ketika kami melihat prajurit Weilin itu lagi, daging dan darahnya telah terpisah dari tulangnya. Ia tampak seperti kerangka yang mengenakan baju zirah, dan bau busuk mayat masih tercium di sekelilingnya. Sekarang giliranmu, kata Xiao Hong, lalu memindahkan tongkat kayu itu ke prajurit Weilin lainnya. Tunggu sebentar, biar ku ceritakan, akan ku ceritakan. Pertahanan mental prajurit Weilin itu jelas telah runtuh, dan ia berbicara cepat, matanya penuh ketakutan. Yao Gang, ini benar-benar rahasia dan tidak boleh diungkapkan.
Pria berbekas luka itu menatap prajurit Weilin dan berkata, Kapten Moya, kalau aku tidak memberitahumu, apa kau mau aku mati seperti dia? Tanya prajurit Weilin yang digantikan Yao Gang. Jangan lupa, kamu adalah seorang prajurit, dan sebagai seorang prajurit kamu harus. Sebelum pria berbekas luka itu sempat menyelesaikan kata-katanya, pukulan berat Xiao Hong yang terbungkus es berusia 10.000 tahun itu mengenai wajah pria berbekas luka itu tepat di wajahnya. Saking kerasnya, pukulan itu langsung membenturkan batang hidung pria berbekas luka itu ke wajahnya. Bahkan samar-samar terlihat bahwa wajah pria berbekas luka itu sedikit mengempis. Diam, gumam Xiao Hong pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke Yao Gang dan berkata, teruslah bicara. Belum lama ini, Tuan Bitu menerima informasi intelijen bahwa Legiun Belo akan segera datang untuk mendukung garis depan perbatasan barat dalam seminggu. Saat itu, pangkalan militer Belo pasti akan kekurangan pasukan. Misi kita kali ini adalah memanfaatkan kekurangan personel pangkalan militer Belo dan menimbulkan kerusakan parah. Pasukan yang melaksanakan misi ini berjumlah 200 orang, dan komandannya adalah pengawal pribadi Bitu, Bo Yang. Mereka sekarang bersembunyi di kota Wangxing, kata Yao Gang kata demi kata, dengan ketakutan membayangi di matanya. Bab 258 Panduan Aksi. Bagaimana aku bisa memastikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Xiao Hong menatap Yao Gang dan bertanya dengan lembut. Di dalam saku Komandan Moya, ada manual operasi rahasia. Kau bisa melihatnya sendiri, lanjut Yao Gang. Xiao Hong melirik Yao Gang dengan waspada, lalu mengulurkan tangan dan memeriksa tubuh pria berbekas luka yang pingsan itu. Benar saja, ia menemukan peta dan buku catatan kecil di saku celana dalam pria berbekas luka itu. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan bahwa peta tersebut mencatat diagram aksi, sementara buku catatan kecil itu mencatat rencana pertempuran terperinci, yang pada dasarnya konsisten dengan apa yang dikatakan Yao Gang. Xiao Hong mengenakan helm dan tudungnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Yao Gang lagi. Selamat, kamu bisa meninggal dengan tenang. Setelah berkata demikian, Xiao Hong menghunus pedang Jisoo, menghindari baju zirah Yao Gang, dan menusukkannya tepat ke jantung Yao Gang. Kemudian, ia berbalik dan menggunakan pedang Jisoo yang tajam untuk memotong satu lengan dan satu kaki pria berbekas luka itu, lalu membasminya. Perlahan-lahan berdiri, Xiao Hong melirik ketiga prajurit Weilin, mengambil ranselnya, dan membuka pintu hanggar. Beberapa orang yang tetap berada di halaman terkejut ketika melihat pemandangan mengerikan di hanggar. Sudut mulut mereka berkedut tanpa sadar, dan mereka diam-diam mendesah melihat kekejaman metode Xiao Hong. Namun, selain itu, tidak ada tindakan yang terlalu keras. Lagi pula, mereka semua adalah pengendara level 5 dan memiliki kekebalan tertentu terhadap kekejaman. Bos perusahaan penyewaan itu berbeda. Ketika melihat daging dan tulang salah satu prajurit Weilin telah terpisah, ia tak kuasa menahan diri untuk menutup mulut dan muntah. Pada saat ini, di langit gelap di kejauhan, tampak pemandangan seorang pria gemuk berkulit putih yang tengah mengendalikan parasut untuk kembali. Sesaat kemudian, ketika lelaki gemuk berkulit putih itu mendarat, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak berujung, dan mulutnya, yang mengeluarkan udara ungu samar, menyeringai lebar. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah lagi, dan secercah rasa iri terpancar di mata mereka. Tak diragukan lagi, pria gemuk berkulit putih itu berhasil. Saudaraku, metodemu sungguh efektif. Terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Pria gemuk berkulit putih itu, yang datang ke sisi Xiao Hong, masih memasang raut wajah menyanjung seperti sebelumnya. Melihat hal itu, yang lain saling berpandangan, lalu datang ke sisi Xiao Hong, dengan ekspresi sedikit hormat, dan berkata, Tuan, tolong, bisakah Anda membantu kami juga? Tidak diragukan lagi bahwa dengan pria gemuk kulit putih sebagai peneliti, mereka dapat yakin bahwa metode yang diberikan Xiao Hong kepada pria gemuk kulit putih itu sangat efektif. Xiao Hong melirik orang-orang di depannya, berpikir sejenak, lalu tersenyum. Aku bisa membantumu, tapi kau juga harus melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Katakan saja padaku, kata salah satu dari mereka. Lihat mayat di belakang itu, bantu aku lempar dia ke gunung berapi. Bagaimana? Kata Xiao Hong lembut. Hanya itu, kukira itu hal lain. Itu cuma sepotong kue. Jangan khawatir, aku janji akan melakukannya untukmu, kata seseorang. Oke, tunggu sebentar, kata Xiao Hong, lalu kembali ke bengkel. Dengan metode yang sama seperti sebelumnya, ia membuat beberapa balok es berusia 10.000 tahun, lalu menyerahkannya kepada orang-orang di depannya. Ingat, lemparkan tubuh yang relatif utuh, beserta kaki dan lengannya, ke sungai lava.
Sedangkan untuk tubuh yang membusuk dan sisa tubuh manusia berbekas luka, lemparkan langsung ke kawah. Baiklah, kita anggap seri. Para pria itu mengangguk. Melihat orang-orang ini mengangguk, Xiao Hong tidak tinggal lama. Ia menenteng ranselnya dan langsung berjalan keluar halaman. Baju zirah ketiga prajurit Weilin itu bukanlah barang yang sangat berharga, jadi Xiao Hong tidak meremehkan mereka. Xiao Hong kembali ke kamarnya lagi, dan tiba-tiba merasakan kegelisahan di dadanya, seolah-olah tubuh berbentuk telur di bawah dadanya mulai terasa gelisah lagi. Namun, Xiao Hong kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia telah mencapai level pertama seorang Master Driver, dan setelah 2 putaran tempering tenaga penggerak dalam tubuh Xiao Hong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merasa bahwa tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Xiao Hong tiba-tiba menggunakan kekuatan pendorongnya yang kuat untuk membungkus tubuh berbentuk telur di dalam, dan kemudian meremasnya dengan gila-gilaan melalui teknik penggerak internal. Lawan, aku akan membiarkanmu melawan. Gumam Xiao Hong dalam hati. Di saat yang sama, tenaga pendorong yang kuat dalam tubuhnya telah meremas tubuh berbentuk telur, yang awalnya seukuran telur angsa, menjadi seukuran telur ayam. Patogen yang telah menyiksa Xiao Hong hingga mati kini telah dikuasai dengan kuat oleh Xiao Hong dan tidak mempunyai daya untuk melawan. Namun, Xiao Hong tidak berani menganggapnya enteng, karena ia tahu tubuh berbentuk telur itu tampaknya terus berkembang dan harus terus meningkatkan diri. Selama tetap kuat, tidak akan ada masalah. Duduk bersila di sofa, Xiao Hongcai menenangkan kembali tenaga pendorong di tubuhnya, lalu perlahan berdiri dan duduk di depan meja kerja. Saat membuka catatan tindakan yang diperoleh dari pria yang terluka itu, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa waktu tindakannya adalah tanggal 19 Januari 6 hari dari sekarang, dan tujuan tindakannya adalah kehancuran. Lalu ada rincian spesifik operasi, termasuk titik perintah, rute, titik penyisipan, dan lain-lain. Boyang, pengawal pribadi Bitu. Setelah belajar cukup lama, Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, Xiao Hong hendak menghubungi Mo Xuan untuk mengingatkannya, tetapi ia mendapati bahwa pola sihir komunikasi Mo Xuan telah dibatalkan. Alasan dibalik fenomena ini adalah karena Mo Xuan telah pensiun, dan pola sihir komunikasi militer secara alami akan dibatalkan dan tidak lagi digunakan. Melihat pola sihir komunikasi Mo Xuan tidak dapat terhubung, reaksi Xiao Hong tidak terlalu kuat. Ia hanya menyingkirkan pola sihir komunikasinya dan mengeluarkan manik pola sihir biru tua. Setelah mencapai level pertama pengemudi master, Anda dapat meningkatkan pola ajaib biru tua lagi. Ia menggunakan sihir napas untuk mentransfer kekuatan pendorong di tubuhnya, dan itu masih cukup. Xiao Hong pun tidak berhenti, duduk bersila di sofa, dan mulai dengan hati-hati memasukkan kekuatan pendorong tingkat master di tubuhnya ke dalam manik pola sihir biru tua. Kini, manik pola sihir biru tua ini bisa dibilang telah menjadi pola pertempuran utama yang mutlak, dan tentu saja sangat berguna. Xiao Hong pun bisa dibilang merawatnya dengan baik. Tak lama kemudian, seiring kekuatan pendorongnya semakin kuat, Xiao Hong sekali lagi merasakan samudera energi yang luas dalam manik pola ajaib biru tua, dan mulai mengembangkannya melalui kekuatan pendorong. Ini juga pertama kalinya Xiao Hong melakukan peningkatan lintas batas pada manik pola ajaib biru tua. Ia merasa sedikit gugup sekaligus penuh harap, membayangkan seperti apa manik pola harapan biru tua kali ini. Untungnya, karena struktur aneh dari manik pola ajaib biru tua dan batu pembawa yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, Xiao Hong tidak perlu mengganti batu pembawa. Selain itu, karena daya dorong Xiao Hong telah meningkat pesat dan mengalami perubahan kualitatif, perkembangan manik pola ajaib biru tua juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Yang sedikit mengejutkan Xiao Hong adalah seiring daya dorong dalam tubuh Xiao Hong mengalami perubahan kualitatif, energi di dalam manik pola ajaib biru tua juga mengalami perubahan kualitatif. Bagi Xiao Hong, ini jelas merupakan proses yang sangat ajaib, tetapi efek berbeda apa yang akan dibawa oleh perubahan kualitatif ini masih menjadi misteri. 20 detik kemudian, ketika Xiao Hong membuka matanya lagi, manik pola ajaib biru tua telah berhasil ditingkatkan. Ia kembali menatap manik pola ajaib di tangannya. Penampilannya masih belum berubah sama sekali. Setelah mengaktifkannya, ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Ia melihat garis-garis biru tua di tangan kanan dan lengan bawahnya telah berubah menjadi ungu, warna yang sama dengan kekuatan pendorong Xiao Hong. Ini, Xiao Hong tentu saja sedikit terkejut. Tanpa henti, ia segera membentuk bongkahan es berusia 10.000 tahun di tangannya. Saat itu, Xiao Hong terkejut mendapati es berusia 10.000 tahun yang awalnya berwarna biru tua telah berubah menjadi ungu muda. Apakah ada es ungu? Xiao Hong menatap es berusia 1000 tahun di tangannya, sedikit linglung.
Ia mencari-cari semua informasi di benaknya, tetapi sepertinya tidak ada informasi tentang es ungu. Setelah merenung sejenak, Xiao Hong tak berani menunda. Ia segera berdiri dan menghampiri alat analisis material di ruang pembuatan pola. Ia dengan cermat menganalisis es ungu berusia 10.000 tahun di tangannya. Xiao Hong langsung tercengang. Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa kepadatan es ungu berusia 10.000 tahun ini lebih padat daripada sebelumnya. Lebih penting lagi, es ini juga mengandung gaya dorong. Mungkin itulah asal mula warna ungu. Kehadiran gaya dorong dalam es berusia 10.000 tahun ini niscaya akan meningkatkan kekuatan es berusia 10.000 tahun itu lagi. Jika es berusia 10.000 tahun ini digunakan untuk menciptakan pola ajaib, niscaya pola ajaib tersebut akan semakin murni. Tanpa ragu, Xiao Hong membuka ruang uji pola suet di ruang pribadi. Ruangan itu luas, penuh dengan berbagai macam target pola sihir. Sambil mengangkat lengannya, Xiao Hong menembakkan bongkahan es berusia 10.000 tahun seukuran lengan ke salah satu target pola ajaib. Ledakan. Setelah tabrakan hebat, target pola sihir juga memberikan nilai kekuatan awal poin. Nilai kekuatan seperti itu masih dianggap yang terbaik di antara pola tang tingkat master, tetapi Xiao Hong tidak peduli, karena pada saat ini, dia dapat merasakan bahwa kekuatan manik pola sihir biru tua jauh lebih dari itu. Menutup matanya sedikit dan merasakan energi yang sangat kuat di dalam manik pola ajaib biru tua, Xiao Hong tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke langit. Dalam sekejap, sebuah bola cahaya ungu terbentuk di ujung jari tangan kanan Xiao Hong. Kemudian, sambil menatap langit-langit, sebuah bola awan ungu tua seperti agar-agar perlahan terbentuk, menutupi langit-langit seluruh ruangan. Sesaat kemudian, awan gelatin ungu tua mengembun menjadi sejumlah besar es ungu berbentuk nisan setinggi lebih dari 1 meter, yang menghujani tanah. Ada lusinan es yang berhimpitan rapat, dan garis-garis ungu aneh berkelebat di setiap es berbentuk nisan tersebut. Ledakan, 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 ledakan. Lantai logam paduan yang awalnya padat tampak berubah menjadi lumpur di hadapan es abadi berwarna ungu, dan es-es dengan ujung yang sangat tajam langsung menembus ke dalam lantai logam paduan. Suara dentingan itu bahkan menyebabkan tanah di lantai utama bergetar. Dalam sekejap, seluruh ruang uji pola sihir tampak membentuk hutan es ungu berusia 10.000 tahun. Saat ini, pola pada setiap pola sihir dapat terlihat jelas, layaknya pola sihir alami, kompleks dan misterius. Bab 259 Kekuatan Luar Biasa. Melalui pembacaannya sendiri terhadap pola-pola ajaib ini, Xiao Hong jelas mengetahui bahwa pola-pola ajaib pada paku-paku es ini memiliki efek meledak. Ayah, Xiao Hong menjentikkan jarinya dengan ringan, suaranya renyah dan lemah, dan dia mulai memobilisasi kekuatan internal dalam tubuhnya. Ledakan. Tepat ketika Xiao Hong menjentikkan jarinya, di bawah pemicu kekuatan pendorong Xiao Hong, es padat berwarna ungu berusia ribuan tahun itu meledak satu demi satu untuk membentuk bola ledakan yang kuat. Dalam sekejap, gelombang kejut dahsyat bercampur pecahan es berusia 10.000 tahun meledakkan seluruh jendela ruang uji. Dinding logam paduan di sekitarnya pun berubah bentuk dan berlubang. Lantai logam paduan pun sudah berantakan. Api ungu keluar dari jendela dan tampak seperti naga ungu yang panjang. Hanya 2 detik kemudian, ruang uji samping tempat Xiao Hong berada benar-benar tak dikenali. Meskipun target pola sihirnya tidak hancur, target tersebut miring ke satu sisi, dan instrumen uji lainnya pecah dan rusak. Hanya Xiao Hong yang berdiri utuh di tengah. Semua kekuatan pendorong ini milik Xiao Hong, dan manik-manik pola sihir biru tua juga milik Xiao Hong. Bahkan jika ledakan itu dipicu, kekuatan pendorong Xiao Hong juga dapat mengendalikan es abadi ungu melalui manik-manik pola sihir biru tua untuk menghindari dirinya sendiri. Desain yang aneh dan rumit ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki pola sihir permanen biasa. Bahkan Xiao Hong diam-diam takjub bahwa es berusia 10.000 tahun yang ia ciptakan sendiri ini seperti pelayannya sendiri, dan dimanipulasi dengan ketangkasan yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka seperti bagian dari tubuhnya. Ding 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 ding. Hampir pada saat ini, terdengar serangkaian ketukan di pintu kamar Xiao Hong. Permisi, Pak, Anda baik-baik saja, ada apa di sini? Tanya pelayan di luar pintu melalui pola komunikasi ajaib yang terpasang di pintu. Kebisingan tadi tidak hanya terdengar di lantai ini, tetapi di seluruh gedung. Mendengar sapaan khawatir dari pelayan, ekspresi Xiao Hong berubah sedikit, lalu dia keluar dari ruang pengujian dan membuka pintu. Melihat Xiao Hong aman dan sehat, pelayan itu menghela napas lega. Jika terjadi sesuatu pada tamu, reputasi hotel mereka pasti akan tercoreng. Maaf, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya pelayan itu dengan hormat. Maaf,
Aku baru saja menguji pola pertempuran dan merusak ruang uji pola sihirmu. Aku akan memberikanmu diskon, kata Xiao Hong dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi dalam kata-katanya. Namun, kata-kata Xiao Hong mengejutkan pelayan itu. Kau tahu, ruang uji pola sihir ini khusus untuk menguji pola sihir yang kuat, jadi tentu saja sangat kokoh. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghancurkan ruang uji pola sihir ini? Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk itu? Pelayan itu menoleh sedikit, melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya berubah, dan matanya sedikit terbuka. Ia melihat ruang uji pola sihir telah berantakan. Lantai logam paduan padat telah terangkat dan rusak parah, dan target pola sihir berserakan di mana-mana. Ya dewa, pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, dan tatapannya yang menatap Xiao Hong juga dipenuhi ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa menghasilkan kekuatan penghancur seperti itu? Orang menyebalkan, orang menyebalkan. Siapa yang melakukan ini? Aku sedang istirahat ketika mendapati sebagian langit-langit runtuh. Jangan kira aku akan membiarkanmu pergi hanya karena suasana hatiku sedang baik. Sebelum pelayan itu sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang begitu marah terdengar, diikuti serangkaian langkah kaki berat, seolah-olah ingin meratakan semuanya. Sesaat kemudian, Xiao Hong melihat pria gemuk berkulit putih itu berjalan ke arahnya dengan agresif, matanya penuh amarah. Apalagi setelah menjadi pengemudi palsu, ia menjadi semakin arogan. Namun, ketika dia melihat Xiao Hong Zeng berdiri di pintu, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan matanya yang marah tiba-tiba digantikan oleh sendewa pujian. Hei, saudaraku, ternyata kau. Aku sedang berpikir, siapa lagi kalau bukan kau yang bisa membuat suara sekeras itu. Ekspresi garang pria kulit putih gemuk itu langsung tergantikan oleh sendewa rasa hormat. Ekspresinya berubah begitu cepat dan alami sehingga sungguh mencengangkan. Xiao Hong hanya melirik pria gemuk berkulit putih itu dan tidak menanggapi. Hei, ada apa? Pria gemuk berkulit putih itu menghampiri pelayan dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan wajah tegas. Tuan, semuanya baik-baik saja sekarang. Pria ini baru saja menguji pola pertempuran dan secara tidak sengaja meledakkan ruang uji. Namun, kita telah mencapai kesepakatan kompensasi, kata pelayan itu dengan hormat kepada pria gemuk berkulit putih itu. Kompensasi apa? Hei, 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 apa kau bercanda? Aku bertanya padamu, ruang uji samping itu untuk apa? Bukankah itu untuk uji samping pola pertempuran saudaraku? Sepertinya kau tidak melanggar peraturan apapun. Ini hanya membuktikan bahwa ruang uji pola sihirmu tidak kuat dan kualitasnya tidak memenuhi standar. Ini seperti aku sedang mengendarai salah satu mobil pola sihirmu, tetapi tiba-tiba remnya blong dan aku menabrak pohon. Apa kau masih ingin aku membayarnya? Kau jelas-jelas memeras orang. Jujur, kan, saudaraku? Ketika pria gemuk itu menoleh lagi, ia mendapati pintu kamar Xiao Hong tertutup. Ini, pelayan itu terdiam sesaat, tetapi dia samar-samar merasa bahwa apa yang dikatakan pria gemuk itu tidaklah tidak masuk akal. Pergi dan panggil manajer lantaimu. Aku harus bicara dengannya hari ini. Pria gemuk berkulit putih itu menyingsingkan lengan bajunya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Hong kembali ke kamar dan menutup pintu ruang uji samping yang rusak parah dengan santai. Kemudian, ia kembali duduk di depan meja kerja dan mulai melakukan penelitian. Hal pertama yang ia pelajari adalah pembuatan pola aliran, yang merupakan pola ajaib ikonik untuk menjadi pengemudi ulung. Selain itu, ia juga melakukan penelitian geografis di kota Wangxing. Dilihat dari peta geografis, kota Wangxing dan kota Belo tidak berjauhan, tetapi sedikit lebih kecil dan luasnya hampir sama dengan kota Taiwu. Di antara keduanya terdapat pangkalan militer Belo, tetapi kota Wangxing sedikit lebih jauh dari pangkalan militer Belo, dipisahkan oleh hutan pegunungan. Hutan ini juga akan menjadi tempat pasukan Weilin bersembunyi sebelum mengambil tindakan, dan lokasi pos komando bahkan ditandai di sana. Jika pos komando dihancurkan, pasukan penyerang kejutan akan kehilangan pemimpinnya, tapi semudah itukah Boyang Yusi berada di level pertama, jadi dia pasti punya pengawal di sekitarnya. Akan sulit bagi Xiao Hong untuk melakukannya sendirian. Ding dang dang. Pada saat ini, 3 ketukan hati-hati di pintu tiba-tiba terdengar. Saudaraku, saudaraku, ini pria gemuk itu. Buka pintunya. Semuanya sudah selesai. Suara pria gemuk berkulit putih itu terdengar dari luar pintu. Mendengar suara itu, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang memalukan, jadi ia perlahan membuka pintu. Ada apa? Xiao Hong menatap pria gemuk berkulit putih yang berdiri di luar pintu dan bertanya dengan lembut. Saudaraku, aku sudah mengurusmu. Lihat,
Kata pria gemuk itu sambil mengeluarkan sebuah tas kerja berisi 200 koin emas yang tertata rapi di dalamnya. Ini kompensasi dari hotel atas kerusakan mentalmu. Xiao Hong tidak ingin berhubungan terlalu dekat dengan pria gemuk berkulit putih itu. Ia lebih suka menyendiri. Namun, pria kulit putih gemuk itu bertindak seperti seorang ahli. Tanpa menunggu Xiao Hong berkata tolong, ia masuk ke kamar Xiao Hong dengan sangat wajar. Sambil melihat sekeliling, ia berkata dengan santai, mereka hanya mengira kau mudah diganggu. Kau tidak bisa bersikap sopan kepada penjahat seperti itu. Lagi pula, ruang pemeriksaan di samping tidak kokoh, dan kau masih mau membayarnya tak tahu malu. Pria gemuk berkulit putih itu berpidato dengan penuh semangat, lalu dengan santai mendorong pintu ruang uji samping yang telah berubah bentuk. Ia terkejut melihat pelat logam setebal 2 cm di lantai telah terangkat, dan dinding logam padatnya juga mengalami perubahan bentuk yang serius. Ini, pria gemuk berkulit putih itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu. Jelas, ini benar-benar berbeda dari apa yang ia pikirkan sebelumnya. Tidak ada sedikit pun celah di ruang uji. Dan untuk bisa meledakkan ruang uji yang begitu kokoh hingga menjadi seperti itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kemudian, pria gemuk itu menoleh secara otomatis, menatap Xiao Hong yang duduk di meja kerja dengan wajah ngeri, hatinya dipenuhi keterkejutan. Pada saat yang sama, kekuatan Xiao Hong menjadi tak terduga di mata pria gemuk berkulit putih itu. Xiao Hong, yang sedang duduk di meja, tidak memiliki perasaan buruk terhadap pria gemuk berkulit putih itu, tetapi ia juga sedikit tidak sabar. Ia terbiasa dengan keheningan, dan tiba-tiba orang yang begitu hidup berada di depannya, yang membuat Xiao Hong merasa tidak nyaman. Saya ingin mengusir pria kulit putih gendut itu, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum kepada Anda. Saya hanya bisa membiarkan pria gendut itu berkeliaran di ruangan itu. Lagi pula, tidak ada yang memalukan di ruangan itu. Yang lebih penting, Xiao Hong tidak khawatir pria gemuk itu akan berbuat jahat padanya. Dari segi kekuatan, pria gemuk berkulit putih itu tidak bisa mengalahkan Xiao Hong. Setelah sekian lama, pria gemuk berkulit putih itu akhirnya bereaksi. Ia memutar tubuhnya yang gemuk dan dengan hati-hati menghampiri Xiao Hong. Matanya penuh kekaguman kakak, bagaimana caranya? Inilah kekuatan, kata Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih itu dan berkata dengan suara berat. Kemudian ia terus menundukkan kepala dan mempelajari peta kota Wangsing. Hah kakak, apa kau tertarik dengan kota Wangsing? Melihat peta di tangan Xiao Hong, mata pria gemuk berkulit putih itu sedikit berkedut, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Apa-apa kau tahu banyak tentang kota Wangsing? Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya. Kau benar-benar pelupa, sudah kubilang sebelumnya bahwa aku adalah tuan muda kota Wangsing. Ayahku adalah bos kota Wangsing. Kota Wangsing adalah wilayah kekuasaanku, kata pria gemuk berkulit putih itu dengan bangga. Ekspresi Xiao Hong sedikit berubah ketika mendengar ini. Ya, sepertinya dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia tidak memperhatikannya saat itu. Saat itu, ia menatap pria gemuk berkulit putih itu, lalu berkata dengan bangga, lalu menatap 3 set materi untuk kusir utama di samping Xiao Hong, matanya penuh iri. Ia tidak bodoh, dan ia tahu betul bahwa Xiao Hong sangat pintar. Ia mengeluarkan pola pertempuran yang berharga untuk membungkam semua orang, tetapi menyimpan hal yang paling berharga untuk dirinya sendiri. 3 set material untuk menjadi tamer ini cukup untuk ditukar dengan pola pertempuran permanen yang super kuat. Pria gemuk berkulit putih itu tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya 2 kali. Xiao Hong mengangkat kelopak matanya sedikit, memperhatikan penampilan cerah pria gemuk berkulit putih itu, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Kenapa kamu menyukainya? Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih itu dan berkata dengan lembut. Itu hal yang baik, siapa yang tidak menyukainya? Pria kulit putih gemuk itu mencubit dagunya yang gemuk dan berkata terus terang. Aku punya kesempatan yang bisa membuatmu kaya. Nilainya sama dengan 3 set perlengkapan ini untuk seorang pengemudi handal. Tergantung keberanianmu. Xiao Hong dengan hati-hati memasukkan 3 set perlengkapan itu ke dalam ranselnya dan berkata dengan lembut. Apa mata pria gemuk berkulit putih itu berbinar dan dia bertanya cepat. Kurasa kau sudah tahu tentang 3 prajurit Weilin yang kita basmi sebelumnya. Mereka punya banyak kelebihan, tapi bagaimana dengan komandan mereka? Xiao Hong menatap pria kulit putih gemuk itu dan bertanya dengan nada yang sangat menggoda. Mendengar ini, raut wajah pria gemuk berkulit putih yang awalnya menyanjung itu berubah sedikit serius. Ia tahu bahwa pasukan kerajaan Weilin sangat sulit dihadapi dan membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko. Tentu saja, kerajaan Weilin juga sangat kaya,
terutama para pejabat militernya, yang pasti memiliki banyak harta karun. Saya dapat memberitahu Anda bahwa komandan operasi ini bernama Boyang, dan dia memiliki pola pertempuran permanen yang sangat bagus di tubuhnya, lanjut Xiao Hong. Saudaraku, kau tidak ingin menyakitiku, kan? Setelah berpikir lama, pria gemuk berkulit putih itu berkata dengan lembut. Xiao Hong tidak langsung bereaksi. Ia memasukkan tangannya ke dalam, dan sepotong es berusia 10.000 tahun terbentuk di ujung jarinya, lalu meledak. Bang! Setelah suara renyah, benturan kuat itu menyebabkan lemak di depan pria gemuk itu bergetar. Benda yang kau ambil tadi terbuat dari bahan yang sama. Kalau aku ingin menyakitimu, kenapa aku harus mempermainkanmu? Kata Xiao Hong dengan ekspresi dingin, lalu menundukkan kepalanya. Menurut Xiao Hong, akan lebih baik jika pria gemuk itu bisa membantu, tapi kalau tidak, itu bukan masalah besar. Melihat tindakan Xiao Hong, sudut mulut pria gemuk itu bergerak sedikit, dan dia sekali lagi merasakan kekaguman terhadap kekuatan Xiao Hong. Baiklah, saudaraku, aku akan melakukannya bersamamu. Pria gemuk berkulit putih itu berkata kepada Xiao Hong, katakan padaku, bagaimana kita harus melakukannya. Kembalilah dan kerahkan orang-orang kuat di keluargamu. Jumlah orangnya jangan terlalu banyak, 4-5 orang saja sudah cukup. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, setelah 6 hari, ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan beritahu musuh, kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, saudaraku, tunggu saja. Pria gemuk berkulit putih itu menepuk dadanya dan berbicara, seolah-olah ia mengenali kakak laki-lakinya. Setelah mengobrol dengan pria gemuk putih itu sebentar, Xiao Hong perlahan menyingkirkan peta kota Wangsing saat dia melihat pria gemuk putih itu berjalan keluar. Adapun lelaki gemuk berkulit putih itu, Xiao Hong dapat mengamati bahwa, selain sedikit sombong saat melihat laki-laki yang tidak disukainya, dia bukanlah orang jahat. Namun, Xiao Hong harus waspada dan mencari jalan keluar. Dan salah satu rencana cadangannya adalah pola aliran dan pola pertempuran tingkat master. Pola aliran tersebut dapat meningkatkan kecepatan gerakan Xiao Hong dan penerbangannya di ketinggian rendah, yang merupakan keuntungan besar bagi pengemudi manapun. Selain itu, level master dapat menggerakkan 5 pola pertempuran, satu lebih banyak daripada level driver. Selain pola aliran, Xiao Hong harus mulai mempertimbangkan untuk membuat pola pertempuran level master. Pola pertempuran tingkat master biasa berharga antara 2.000 hingga 3.000 emas. Jika lebih baik, nilainya sekitar 4.000 hingga 5.000 emas. Ini tentu saja bukan angka yang kecil. Meskipun Xiao Hong sekarang memiliki pola pertempuran permanen Cai Suang, garis ekstrim, dan 3 set material pengendali utama, yang pasti akan sangat berharga jika ia menjualnya, sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Xiao Hong hanya memiliki 3.000 emas tunai, yang lebih dari cukup untuk membuat pola aliran, tetapi sedikit kurang untuk pola pertempuran. Untungnya, Xiao Hong mempunyai manik pola ajaib berwarna biru tua. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pola pertempuran tingkat master untuk membantu dalam pertempuran adalah dengan pergi ke pangkalan militer Belo. Lagi pula, kota Belo dan bahkan pangkalan militer Belo adalah tempat paling makmur di Yurun Star. Sangat mudah untuk membeli material dan bahkan untuk melakukan gerakan di sana. Dengan pemikiran ini, Xiao Hong tidak lagi terburu-buru. Setelah menyimpan barang-barangnya, Xiao Hong berjalan keluar ruangan sambil menenteng tas ranselnya, bersiap untuk pergi ke toko pola ajaib di dekat situ guna membeli bahan-bahan untuk membuat pola aliran dan kemudian berpindah ruangan. Xiao Hong sudah punya rencana di benaknya. Setelah tinggal di sini selama 3 hari lagi, ia akan bergegas ke kota Wangsing, membasmi Boyang, lalu pergi ke pangkalan militer Belo. Setelah tiba di lantai pertama dan ruang ganti, Xiao Hong bergegas ke toko pola ajaib. Zirah di tubuhnya telah berubah warna sepenuhnya dan menghitam setelah 2 kali ditempa dalam api yang dahsyat. Zirah itu tidak lagi mampu menahan panas tinggi, tetapi kekuatannya masih ada, dan Xiao Hong tidak berniat menyerah untuk sementara waktu. Ada lebih banyak toko pola sulap besar di kota Hebo daripada di kota Taiwu, dan persediaan barangnya sangat memadai, terutama persediaan barang-barang tingkat master, yang sulit ditemukan di kota Taiwu. Di sini, selama Anda punya uang, Anda hampir bisa mendapatkannya, asalkan tidak terlalu istimewa. Tanpa tinggal di bank pola ajaib terlalu lama, Xiao Hong menghabiskan lebih dari 2.000 emas untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan, dan kemudian kembali ke ruang ganti tanpa berhenti sejenak. Kamar ini bernilai 20 emas, tetapi bosnya meminta maaf atas kecelakaan sebelumnya dan tetap memberinya 15 emas mengingat identitas Xiao Hong sebagai pengemudi. Sepertinya percakapan sebelumnya dengan pria gemuk itu telah membuahkan hasil yang cukup besar.
Ruang baru ini berada di lantai 40. Ruang ini memiliki area pelatihan membaca tambahan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, tidak ada perubahan besar. Setelah dengan hati-hati menaruh barang-barang dan bahan-bahan dalam ransel serta merapikan ransel, Xiao Hong mengeluarkan beberapa pil penjaga kesehatan baru dan menelannya. Lalu dia menutup tirai, mengunci pintu, dan tanpa melepaskan baju besinya, meringkuk di sofa dan tertidur. Setelah seharian bekerja keras, Xiao Hong yang kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya, sudah merasa lelah. Pil penunjang kesehatan buatan Xiao Hong dikembangkan di sebuah gua batu. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan metabolisme dan membuang racun dari tubuh. Efek samping pil tato semacam itu adalah, Xiao Hong pergi ke toilet 3 kali berturut-turut di tengah malam dan hampir kelelahan. Namun, ia merasa ringan dan tidurnya sedikit lebih nyenyak. Baru pada pukul 10 pagi keesokan harinya, Xiao Hong, yang sedang berbaring di sofa, perlahan membuka matanya. Ia langsung merasa jauh lebih segar dan mimpi-mimpinya pun berkurang. Setelah makan sesuatu dengan santai, Xiao Hong duduk di meja kerja dan mengeluarkan sepotong batu sakurai, yang bisa dibilang sebagai batu pembawa terbaik untuk pola sihir tingkat master. Tentu saja, batu itu tidak bisa dibandingkan dengan batu Odin. Saya ingat demi batu sakurai inilah Xiao Hong mempertaruhkan nyawanya dan turun ke lantai 5 tambang. Saat itu, ia hanyalah seorang penambang kecil. Meski kejadian ini baru terjadi setahun yang lalu, Xiao Hong juga tiba-tiba merasa seolah-olah kejadian itu terjadi di kehidupan sebelumnya, begitu jauh dan samar. Sambil mendesah pelan, Xiao Hong menggunakan peralatan pemotong canggih di ruangan itu untuk memotong batu sakurai hijau fluoresensi menjadi pola cekung. Mengenai produksi pola aliran, ada catatan yang jelas dalam pola cekung Jerman, yang dapat dianggap sebagai bentuk penyempurnaan dari ular roh dan disebut pencuri terbang. Prinsipnya mirip dengan Spirit Snake, perbedaannya adalah ia menambahkan membran energi pemecah udara dan sistem interferensi geomagnetik. Membran energi pemecah udara adalah badan energi tajam yang berada di depan pesawat selama penerbangan. Membran ini dapat mengurangi hambatan udara dan menyebabkan kerusakan tertentu ketika mengenai musuh. Sistem interferensi geomagnetik adalah teknologi yang digunakan pada pesawat tempur berpola sihir canggih. Melalui interferensi geomagnetik, sistem ini sangat meningkatkan fleksibilitas dan membuat penerbangan lebih ringan. Tentu saja, dengan begitu banyak teknologi yang diterapkan, kompleksitas pola sihir dapat dibayangkan. Pola ini hanyalah pola aliran, tetapi strukturnya tidak lebih buruk daripada pola pertempuran tingkat master, dan bahkan lebih rumit daripada pola pertempuran tingkat master biasa. Namun, kompleksitas bukan lagi masalah bagi Xiao Hong, dan Xiao Hong juga berencana menggunakan teknik pola latar belakang dan pola dalam pola. Dengan cara ini, pencuri terbang akan menjadi lebih rumit. Tentu saja, hasil positifnya adalah hasilnya akan lebih baik. Dan ada juga bantuan es abadi ungu. Xiao Hong menghabiskan sepanjang pagi untuk menyelesaikan ukiran pola-pola itu. Pola-pola itu tampak berantakan, tetapi sebenarnya rapi. Garis-garis di latar belakang dan pola-pola di dalamnya terlihat samar-samar di bawah cahaya, saling melengkapi. Xiao Hong dengan lembut meniup bubuk yang terselip di antara garis-garis dengan mulutnya dan memastikan tidak ada masalah. Kemudian, ia menyingkirkan bubuk itu dan mulai menyusun bahan-bahan serta menyiapkan cairan pola ajaib. Di antara cairan berpola ajaib, selain es ungu berusia 10.000 tahun, yang paling berharga adalah otak lebah tanduk hitam, yang bernilai 1.500 emas. Lebah tanduk hitam juga merupakan salah satu dari sedikit makhluk spiritual di bintang Yurun yang mengandalkan geomagnetisme untuk navigasi. Xiao Hong baru menyelesaikan pencuri terbang di malam hari. Garis-garis ungu telah terjalin di batu sakurai hijau neon, dan latar belakang merahnya seperti pembuluh darah, menyebar di permukaan cekung. Xiao Hong, bersandar di sandaran kursi, menatap pencuri terbang sejenak, lalu meraihnya di telapak tangannya dan mendorong pintu terbuka untuk memasuki tempat latihan yang besar. Lapangan latihan ini lebih besar daripada yang pernah digunakan Xiao Hong di Akademi Pola Sihir Shijin. Lapangan ini dapat digunakan untuk menguji kekuatan pola sihir, serta untuk melakukan latihan adaptasi pola angin atau pola aliran. Lapangan ini juga dapat mensimulasikan arah angin dan rintangan. Ketinggian seluruh ruangan dari lantai dasar hingga kanopi adalah 30 meter, membentang langsung dari lantai 40 hingga lantai atas. Inilah mengapa suite ini begitu mahal. Setelah membiasakan diri dengan fungsi ruangan melalui pola kendali ajaib di samping pintu, Xiao Hong berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat kembali teknik kendali pola tersebut dalam benaknya sebelum mengaktifkan pencuri terbang. Dalam sekejap, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan 16 siklon terbentuk dengan cepat di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan ular roh,
siklon pencuri terbang memiliki daya dorong yang lebih kuat. Sebelum diaktifkan sepenuhnya, Xiao Hong hampir tidak dapat berdiri. Pertama, aku harus menjaga pusat gravitasiku, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu ia mengerahkan tenaga pendorong sedikit demi sedikit untuk meningkatkan daya dorong siklon. Tubuh Xiao Hong perlahan-lahan melayang dan ketinggiannya pun berangsur-angsur naik. Namun, karena ini pertama kalinya Xiao Hong menggunakan pola aliran tersebut, tubuhnya yang tergantung terasa goyang, membuat orang-orang merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan papan tunggal. 10 menit berlalu sebelum Xiao Hong, setelah beradaptasi terus-menerus, akhirnya berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Ia kemudian terbang maju sedikit demi sedikit seperti bayi yang belajar berjalan, tampak sangat berhati-hati. Hanya di matanya yang sendu ada secercah harapan, berharap ia bisa terbang bebas, meskipun hanya di ketinggian rendah. Namun, segala sesuatunya seringkali tidak sesuai harapan. Tepat ketika Xiao Hong hendak berakselerasi, siklon dahsyat itu melesat bagai kuda liar. Kecepatannya langsung meningkat hingga 100 km per jam, jauh melampaui kecepatan ular roh. Bab 261 mengintai. Sebelum Xiao Hong sempat bereaksi sepenuhnya, ia terbanting langsung ke dinding seberang. Untungnya, ada perangkat penyangga pintar yang terpasang di antara dinding, sehingga Xiao Hong terhindar dari risiko cedera. Jika itu terjadi di alam liar, pukulan ini sudah cukup untuk melukainya. Namun, setelah tabrakan ini, keberanian Xiao Hong tiba-tiba muncul kembali. Su mengaktifkan pencuri terbang lagi, terbang ke udara, dan mulai mengamuk di tempat latihan. Karena sejumlah besar es ungu berusia 10.000 tahun digunakan dalam pencuri terbang, efeknya juga tercermin pada saat ini. Terdapat sekitar 1.000 untai energi di dalam pola aliran biasa, dan jarak terbangnya sekitar 20.000 km. Namun, di bawah pengaruh es ungu berusia 10.000 tahun, jumlah untai energi pencuri terbang Xiao Hong mencapai 5.000 untai. Ini 5 kali lipat dari pola aliran biasa, jadi Xiao Hong tidak perlu khawatir menghemat penggunaannya dan dapat berlatih sepuasnya. Sesaat, seluruh tempat latihan dipenuhi suara bang, bang. Alur kalimat Xiao Hong bagaikan lalat tanpa kepala, berlarian tak tentu arah. Suara tabrakan yang intens baru sedikit mereda menjelang larut malam. Setelah 6 jam berlatih, Xiao Hong, yang memiliki daya dorong dan presisi super tinggi, pada dasarnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan pola aliran. Setelah 6 jam pelatihan, Xiao Hong juga menyimpulkan satu hal, yaitu, selama ia beradaptasi untuk bergerak tanpa mengandalkan kakinya, ia pada dasarnya telah setengah jalan dalam mengendalikan pola aliran. Melihat Xiao Hong saat ini, dia sudah bisa bergerak bebas di antara rintangan, dengan lengannya sedikit terbuka untuk menjaga keseimbangan, dan seluruh orang itu seperti burung terbang. Namun, Xiao Hong tahu betul bahwa ini baru permulaan. Hal berikutnya yang harus dilatih adalah cara mengaktifkan sistem interferensi geomagnetik dan cara mengendalikan pola aliran vertikal setelah menembus membran energi. Selain itu, ada kebudewa untuk terbang pada ketinggian rendah dan melakukan serangan, yang semuanya memerlukan latihan. Xiao Hong juga sudah membuat rencana. Ia akan berlatih di sini selama 2 hari lagi besok dan lusa, berusaha menguasai sepenuhnya pencuri terbang. Ia akan berangkat lusa ke kota Wangsing untuk menghadapi Boyang, lalu bergabung dengan tentara dan memulai awal yang baru. Tentu saja, ini hanya rencana Xiao Hong, karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depan. Setelah dengan lancar mengendalikan pencuri terbang untuk mendarat di tanah dan menyeka keringat dari kepala dan wajahnya, Xiao Hong berjalan keluar dari tempat latihan, meminum pil penjaga kesehatan, dan tertidur. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 hari ini, Xiao Hong menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk melatih Liu Wen. Baik itu mengaktifkan sistem interferensi geomagnetik, menerapkan membran energi pemecah udara, atau mengoordinasikan pola aliran dengan pola pertempuran lainnya, ia melakukannya dengan hampir tanpa usaha. Menjelang siang, Xiao Hong sudah mengemasi barang bawaannya. Sebenarnya, ia tidak membawa banyak barang. Selain barang-barang yang dibawanya, hanya ada sebuah ransel. Bagi Xiao Hong sekarang, mengambil tas dan pergi sudah dianggap pindah. Saya keluar dari hotel dan menatap langit. Letusan Gunung Hebo telah berhenti dan langit kembali biru. Cuacanya sangat bagus, tetapi agak panas karena terletak di garis khatulistiwa. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar matahari menyinari wajahnya. Rasanya sangat nyaman. Namun, saat ini, sudah waktunya bagi Xiao Hong untuk pergi dan memasuki belahan bumi utara lagi. Musim dingin yang dingin seolah menjadi milik Xiao Hong. Sambil merapikan jubah di belakangnya, mengenakan tudung kepala, dan menenteng ransel, Xiao Hong bergegas ke bandara sendirian tanpa suara. Ia masih tampak sangat tenang,
dan tidak menimbulkan keributan sedikit pun kemanapun ia pergi. Sementara itu, di kota Wangsing, karena terletak di belahan bumi barat, di sini masih fajar dan langit di luar masih sangat gelap. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Wangsing, Boyang sedang duduk di meja kayu sederhana, memeriksa informasi yang telah dikumpulkannya. Berdiri di sampingnya adalah dua pengemudi utama lainnya Bening dan Jiang Yixiong. Mereka adalah komandan garis depan operasi ini, masing-masing memimpin 100 orang. Bagaimana pasukan dikerahkan? Boyang meletakkan informasi di tangannya, mengangkat kepalanya, dan bertanya kepada Bening dan Jiang Yixiong. Tuan, kedua pasukan telah menyelinap ke pegunungan dan hutan semalaman sesuai instruksi Anda dan siap dikerahkan, jawab Benin dengan ekspresi serius. Selain itu, pengintai kami juga menerima kabar bahwa kapal pengangkut pasukan Big Bear telah tiba di pangkalan militer Belo. Roger diperkirakan akan memimpin pasukan utama ke front perbatasan barat besok. Saat itu, jumlah personel di seluruh pangkalan militer Belo akan kurang dari 200 orang, dan Mo Xuan telah pensiun. Tidak ada sosok setingkat master di antara 200 orang itu. Jiang Yixiong melaporkan kata demi kata, menunjukkan karakter militernya. Setelah mendengar ini, Boyang mengangguk kecil. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana Bitu sebelumnya. Ia hanya punya pasukan sebanyak 200 orang, tidak lebih, tidak kurang, cukup untuk menghajar Legiun Belo habis-habisan. Bayangkan betapa menyakitkannya jika ada kebakaran di halaman belakang tetapi Anda tidak dapat memadamkan api. Oh, ngomong-ngomong, ada kabar tentang Moya, Yao Gang, dan yang lainnya, tanya Boyang. Bisa dibilang mereka bertiga sangat membantu operasi Boyang. Jika mereka semua berhasil, akan ada 6 orang ahli mengemudi yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang pangkalan militer Pingbelo tanpa masalah. Sekalipun dia hanya bisa menjadi pengemudi ulung, itu akan sangat membantu Boyang. Belum ada kabar, tapi saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki kemarin, dan hasilnya diharapkan segera, jawab Benin. Tentu saja, ia juga tahu bahwa akan sulit untuk meredam kekuatan kendali dalam situasi letusan Gunung Hebo kali ini. Jika ia memaksakan diri, ia pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Tepat pada saat ini, pola sihir komunikasi di tangan Bening tiba-tiba bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa orang yang meminta panggilan itu adalah pengintai yang dikirim ke kota Hebo. Letnan Maga, bagaimana penyelidikan hilangnya Moya dan yang lainnya, tanya Bening di depan Boyang. Melapor kepada komandan, Moya dan yang lainnya kemungkinan besar telah tewas. Kami baru saja menemukan jasad komandan Yao Gang di kaki Gunung Hebo. Jasadnya telah terbakar habis dan hanya dapat dikenali dari baju zirahnya. Terdapat juga jasad komandan Moya. Kami telah menyelidiki hotel tempat Moya dan yang lainnya menginap, serta pemilik agen penyewaan di dekatnya. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di hotel tersebut dan kondisinya terawat baik. Selain itu, menurut keterangan pemilik agen penyewaan, mereka bertiga menyewa drone parasut, tetapi tidak pernah kembali. Maga menjawab dengan nada agak sedih. 3 pilot level 5 jelas merupakan kehilangan besar bagi unit mereka. Mendengar laporan ini, raut wajah Bo yang sedikit berubah. Hal ini terasa agak aneh baginya. 3 orang terbasmi di saat yang sama, bukankah itu terlalu kebetulan? Apakah itu pembasmian? Namun, Bo yang tidak bisa membayangkan siapa yang mungkin menjadi musuh kota Hebo. Apakah jasad mereka sudah diautopsi? Boyang merenung sejenak dan bertanya dengan hati-hati. Pak, lavanya meletus, dan suhunya lebih dari 1000 derajat. Kalau baju zirahnya sampai retak, orang itu pasti sudah terbakar habis. Waktu kami menemukannya, jasadnya sudah hampir hangus menjadi abu. Bagaimana mungkin kami melakukan otopsi? Jawab Maga jujur. Dapat dikatakan bahwa langkah Xiao Hong juga sangat cerdik. Komandan, apakah menurutmu ada sesuatu yang salah? Jiang Yixiong bertanya dengan lembut. Dari semua fenomena di depan mata kita bisa melihat bahwa Moya dan 2 orang lainnya mungkin sangat ingin berhasil, jadi mereka mengambil risiko memasuki gunung berapi dan mati. Spekulasi ini masuk akal, tapi kenapa aku selalu merasa ada tangan tak terlihat, membuatku merasa sangat kedinginan, gumam Boyang dalam hati. Tentu saja, dari perspektif saat ini, jika Moya dan yang lainnya terbasmi dan tindakan mereka terbongkar, maka Boyang hanya punya satu pilihan, yaitu mundur dan menghindar. Namun, sekarang anak panah sudah di tali busur, menyerah Boyang tidak mau melakukannya. Komandan, saya pikir ini mungkin efek psikologis pada Anda, kata Jiang Yixiong lembut. Semoga saja. Perintahkan detektor untuk segera kembali dan melanjutkan rencana. Boyang akhirnya memberi perintah. Bisa dibilang, jika pangkalan militer Belo bisa rusak parah kali ini, atau bahkan hancur, itu pasti akan menjadi pencapaian besar bagi Boyang.
Ini juga merupakan cara bagi Bitu untuk mempromosikan Boyang. Semuanya tergantung pada apakah Boyang dapat merebutnya. Boyang tentu saja menyadari hal ini, dan bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja. Xiao Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Boyang, tetapi dia tahu rencana Boyang dengan sangat jelas. Tujuan Xiao Hong hanya satu, yaitu membasmi Boyang. Mengenai penyelamatan Belo Legion dari bahaya dan menjaga keselamatan Yurun Star, Xiao Hong berpikir dia belum begitu mulia. Pada sore hari di kota Belo, Xiao Hong, setelah penerbangan 10 jam dengan pesawat penumpang Magic Pattern, akhirnya tiba di kota Wangxing. Dibandingkan dengan kota-kota lain, kota Wangxing sedikit istimewa. Kota ini dibangun oleh leluhur Fatih Bai. Sekarang, Chu Yinchuan adalah penguasa kota, dan keluarga Chu memiliki hak waris kota Wangxing dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kepala resmi kota lain disebut wali kota, dan hanya kota Wangxing yang disebut penguasa kota. Xiao Hong juga mengetahui informasi ini di jalan. Ia juga mengetahui bahwa Chu Yinchuan memiliki reputasi yang baik dan orang yang baik, yang membuat Xiao Hong merasa sedikit lega. Setelah turun dari pesawat penumpang pola ajaib, Xiao Hong melihat sekeliling kota Wangxing. Kota itu kira-kira seluas kota Taiwu. Namun, saat ini, kota Taiwu sudah puluhan ribu mil jauhnya. Begitu dia keluar dari bandara pola ajaib, Xiao Hong segera menghubungi pria gemuk berkulit putih itu melalui pola ajaib komunikasi. Kakak Xiao, kemari. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Saat menoleh, ternyata itu adalah pria gemuk berkulit putih. Di sebelahnya, ada sebuah mobil bermotif sihir hitam yang sangat mahal. Melihat pria gemuk berkulit putih dan mobil berpola ajaib hitam yang mahal, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah. Jelas, berdasarkan pemahaman Xiao Hong tentang pria gemuk berkulit putih itu, mobil berpola ajaib itu jelas bukan model yang disukainya. Dari sini, dapat disimpulkan secara awal bahwa mobil berpola ajaib itu seharusnya bukan milik pria gemuk berkulit putih itu. Namun, sejak ia datang ke sini, Xiao Hong masih berencana untuk melihatnya, tetapi ia telah diam-diam mengaktifkan pencuri terbang dan manik pola sihir biru tua. Karena Xiao Hong mengenakan sarung tangan, biasanya sulit untuk mendeteksi kapan ia mengaktifkan kedua pola sihir ini. Saat Xiao Hong berjalan agak jauh, ia melihat bagian tengah mobil pola ajaib itu tidak kosong. Selain pengemudi, ada orang lain yang duduk di kursi belakang. Ia berpakaian rapi dan tampak seperti orang sukses. Namun, saat ini, Xiao Hong sama sekali tidak lengah. Ia terus mengamati sekeliling, mengamati gerakan-gerakan aneh di dekatnya. Bab 262 Chu Yinchuan. Apakah Anda Tuan Xiao? Tepat ketika Xiao Hong mendekati mobil berpola sihir hitam itu, jendela mobil berpola sihir hitam itu perlahan turun, memperlihatkan seorang pria berpakaian rapi di dalam mobil. Ia tampak sangat elegan, terutama kacamatanya yang indah, yang menambah kesan elegan. Siapa kau? Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih itu, lalu mengalihkan pandangannya ke pria di dalam mobil dan bertanya dengan nada tenang, tetapi dia tidak kehilangan kewaspadaannya. Chu Yinchuan, kata pria parubaya itu dengan lembut. Mendengar ini, mata Xiao Hong bergerak sedikit, tetapi ia tidak bergerak drastis. Sebaliknya, ia sedikit menoleh dan menatap Chu Yinchuan tanpa berkata apa-apa. Kudengar dari putraku bahwa kau pria yang sangat kuat. Maukah kau duduk bersamaku? Lanjut Chu Yinchuan lembut, tanpa ada ekspresi aneh di wajahnya, setenang air. Pada saat yang sama, pengemudi mobil berpola sihir hitam itu perlahan keluar dan dengan lembut membuka pintu mobil berpola sihir itu. Xiao Hong tidak bergerak atau berbicara, matanya masih menunjukkan kewaspadaan saat dia terus melihat mobil berpola ajaib dan pria kulit putih gemuk di sampingnya. Mungkinkah Kuan Zhang yang tersohor itu harus begitu berhati-hati menghadapi paman parubaya sepertiku yang tak berdaya? Jangan khawatir, hanya ada kau dan aku di sini, dan tak seorang pun bisa menjadi lawanmu. Chu Yinchuan melanjutkan. Mendengar ini, Xiao Hong, yang sebelumnya tampak relatif tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Secara logika, Xiao Hong tahu betul bahwa reputasi Kuan Zhang tidak mungkin menyebar sejauh itu. Lebih penting lagi, penampilannya telah berubah sekarang, jadi bagaimana mungkin dia masih dikenali. Chu Yinchuan sudah duduk di kursi di sebelahnya. Ia menepuk kursi itu pelan dan memberi isyarat kepada Xiao Hong untuk duduk. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Setelah jeda sejenak, Xiao Hong akhirnya memutuskan untuk masuk. Namun, manik pola ajaib biru tua itu terus beroperasi. Bagaimana kau mengenalku? Xiao Hong bertanya dengan lembut setelah mobil pola ajaib itu menyala. Putraku menceritakan semuanya kepadaku. Aku tahu itu es Kuan Zhang, kata Chu Yinchuan jujur. Mendengar ini,
Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih yang duduk di barisan depan, lalu menatap Chu Yinchuan. Namun, tiba-tiba, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah, karena ia melihat ornamen di dada Chu Yinchuan berupa tengkorak dengan sabit malaikat maut yang menembus rahang dan ubun-ubun kepalanya. Tuan Xiao, apakah saya tertarik dengan liontin itu? Tanya Chu Yinchuan sambil tersenyum tipis ketika melihat Xiao Hong menatap dadanya. Sedikit, rasanya sangat familiar, seolah aku pernah melihatnya sebelumnya, jawab Xiao Hong jujur. Ini peninggalan leluhurku. Entah sudah berapa generasi yang lalu. Ajaran leluhur mewajibkan kepala keluarga untuk memakai liontin ini, kata Chu Yinchuan sambil melepas liontin tengkorak dan meletakkannya di tangan Xiao Hong. Ini untukmu. Xiao Hong sedikit terkejut. Menurut pemahamannya, ini adalah barang-barang berharga peninggalan leluhur mereka. Bagaimana mungkin barang-barang ini diberikan begitu saja? Jangan khawatir, ini hanya replika. Yang asli telah hilang 100 tahun yang lalu, dan sekarang hanya gaya ini yang tersisa. Chu Yinchuan menatap sedikit ke depan dan berkata dengan lembut. Xiao Hong memandangi liontin tengkorak di tangannya sejenak, dan merasa benda itu familiar, tetapi ia masih tidak dapat mengingatnya. Tuan Chu, apakah Anda meminta saya datang ke sini hanya untuk memberi Anda hadiah? Setelah beberapa saat, Xiao Hong perlahan memasukkan liontin itu ke dadanya dan bertanya dengan lembut. Tentu saja tidak. Putraku memberitahuku bahwa Tuan Xiao akan memindahkan tentara Weilin. Aku hanya ingin tahu apakah Tuan Xiao bertindak gegabah atau sudah siap, tanya Chu Yinchuan. Aku hanya sedang emosi saja. Xiao Hong menjawab dengan lembut, suaranya tenang dan damai. Jawaban seperti itu sungguh mengejutkan pria gemuk dan Chu Yinchuan, karena mereka tidak melihat adanya impulsivitas dalam perilaku dan perkataan Xiao Hong. Ia memberi kesan orang-orang bahwa ia tertutup, pendiam, dan rendah hati. Tuan Xiao, apakah Anda bercanda? Chu Yinchuan tersenyum tipis dan menjawab. Saya tidak pernah bercanda dengan orang lain. Karena Tuan Chu tahu segalanya, saya tidak suka berdebat dengan orang lain. Ada dua pilihan, sangat sederhana, melakukannya atau tidak. Xiao Hong sedikit mengalihkan pandangannya ke jendela dan berkata lembut. Nadanya penuh ketidakpedulian, tetapi hatinya penuh dengan rasa bersalah. Lain kali, aku harus lebih berhati-hati dalam memilih seseorang. Untungnya, Chu Yinchuan sepertinya bukan orang jahat, kalau tidak, rencananya mungkin akan gagal. Kalau cuma kamu dan anakku, aku nggak akan menghalangi kalian. Tapi anakku mau ngumpulin pasukan kota, jadi dia butuh persetujuanku. Kalau nggak, aku kasih kesempatan ke Tuan Xiao buat ngasih tahu aku, ya lanjut Chu Yinchuan pelan, nadanya santai banget, bikin orang-orang merasa dia lagi cari masalah, dan juga bikin orang-orang merasa dia cuma mau ngobrol sama Xiao Hong sebentar. Xiao Hong tidak berkata apa-apa, melainkan mengulurkan tangannya ke arah Chu Yinchuan. Sesaat kemudian, sepotong es berusia 1000 tahun seukuran bola muncul di tangan Xiao Hong. Kemudian, Xiao Hong perlahan meletakkannya di kaki Chu Yinchuan. Dalam sekejap, Chu Yinchuan merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melirik es ungu berusia 10.000 tahun di depannya. Chu Yinchuan sepertinya memahami sesuatu, tetapi belum sepenuhnya. Entahlah, apakah Tuan Xiao menggunakan ini sebagai hadiah atau ancaman? Chu Yinchuan menatap Xiao Hong dan bertanya. Ia tahu betul bahwa jika dibiarkan seperti ini, es berusia 10.000 tahun itu akan tak ternilai harganya. Jika meledak, es itu akan menjadi rudal yang mematikan. Terserah bagaimana kau memahaminya, tapi ada satu hal yang kuharap Tuan Chu bisa pahami dengan jelas. Aku, Xiao Hong, tidak suka bercanda dengan orang lain, dan aku tidak suka orang bertele-tele. Kalau ada yang mau mempermainkanku, Xiao Hong, pergilah ke neraka dan tunggu. Xiao Hong menatap Chu Yinchuan sekilas, dan secercah rasa dingin tiba-tiba terpancar di matanya. Suhu di dalam kereta, yang awalnya hangat seperti musim semi, tiba-tiba turun. Pria gemuk berkulit putih yang duduk di barisan depan tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan Xiao Hong sudah mulai sedikit tidak sabar. Lapisan tipis keringat muncul di wajah pria gemuk kulit putih itu. Di sisi lain, Chu Yinchuan melihat ekspresi Xiao Hong berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Matanya membeku sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh kegembiraan, seolah-olah orang yang sekarat melihat harapan, atau seolah-olah orang miskin memenangkan jackpot besar. Penampilan sopan yang tadinya dia tunjukkan telah hilang sama sekali. Tatapan seperti itu benar-benar membingungkan pria gemuk berkulit putih itu. Ia belum pernah melihat ayahnya seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Saya memiliki 4 master mengemudi di bawah komando saya, yang semuanya saya latih dengan biaya besar. Mereka akan menjadi milik Anda dalam 72 jam. Setelah beberapa saat,
Chu Yinchuan menarik kembali ekspresinya yang ekstrim dan berbicara kepada Xiao Hongdao kata demi kata, matanya penuh harapan. Pada saat yang sama, mobil berpola sihir hitam juga berhenti dan parkir di depan pintu rumah Chu Yinchuan. 4 orang berbaju hijau berdiri di depan pintu. Di bahu mereka, terdapat pula pola tengkorak kematian yang sangat familiar bagi Xiao Hong. Saat ini, Xiao Hong sedikit bingung. Ia tidak tahu mengapa Chu Yinchuan begitu bahagia, tetapi Xiao Hong samar-samar merasa bahwa ini sepertinya terkait erat dengan pola tengkorak malaikat maut. Xiao Hong tidak bertanya lebih lanjut. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Ia memandang keempat pria berbaju zirah itu dan melihat mereka sedikit mengangkat tangan dan memberi hormat kepada Xiao Hong dengan tinju mereka. Xiao Hong melirik keempat pria itu sekilas. Mereka semua berambut pendek, bertubuh proporsional, dan bermata dingin. Mereka tampak jauh lebih agung daripada pria gemuk berkulit putih itu. Sulit untuk membayangkan seorang penguasa kota dapat melatih prajurit hebat seperti itu. Tuan Xiao, ingat apa yang kukatakan, membantu seseorang yang membutuhkan selalu lebih praktis daripada menambahkan hiasan pada kue. Chu Yinchuan, yang sedang duduk di dalam mobil berpola sihir hitam, menjawab, lalu memberi isyarat agar mobil berpola sihir itu memasuki rumahnya. Sedangkan pria gemuk berkulit putih itu, wajahnya masih tampak menyanjung. Ia mengikuti Xiao Hong dan berkata dengan hormat, "Kakak Xiao, kau membuatku takut setengah mati tadi. Kau ketakutan setengah mati, kau pantas mendapatkannya. Bukankah aku sudah memintamu untuk merahasiakannya? Bagaimana kau bisa memberitahu ayahmu?" tanya Xiao Hong dengan wajah dingin. "Tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya tuan muda, dan hanya salah satu dari mereka. Aku tak punya wewenang untuk mengerahkan para ahli. Kalau hanya kita berdua, terlalu berisiko. Aku baru saja menjadi pengemudi utama, dan masa depanku cerah. Lagi pula, ayahku punya mata yang tajam. Sebagai putranya, aku tak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya." Pria gemuk berkulit putih itu menjelaskan tanpa daya. Xiao Hong mengabaikan pria gemuk berkulit putih itu, melirik kereta pola ajaib Chu Yinchuan yang hendak pergi, menyipitkan mata sedikit, lalu membuka peta dan mulai mengamatinya. Berdasarkan informasi yang Xiao Hong dapatkan, kereta api Boyang kini terletak di pinggiran timur kota Wangxing. Dengan kekuatan Xiao Hong, ia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Boyang jika ia melancarkan serangan mendadak sekarang. Dengan 5 master mengemudi dan 1 semi-master mengemudi, ia seharusnya bisa mengalahkan Boyang dengan mudah. Namun, pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chu Yinchuan memberikan bantuan tepat waktu selalu lebih praktis daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Dengan mengingat hal itu, Xiao Hong menutup peta, lalu mengalihkan pandangannya ke pria gemuk berkulit putih itu dan memerintahkan, "Pergilah ke pinggiran timur dan cari tempat tinggal. Ingat, rahasiakan ini, mengerti rahasiakan." "Oke." Pria gemuk berkulit putih itu mengangguk, lalu memberikan beberapa instruksi dengan santai melalui pola sihir komunikasi. Sesaat kemudian, sebuah mobil berpola ajaib baru berwarna abu-abu setinggi 7 lantai melaju keluar dari kediaman Chu Yinchuan, tampak sangat tidak mencolok. Naik bas pola ajaib, Xiao Hong dan yang lainnya segera tiba di sebuah villa kecil yang sangat rahasia di pinggiran timur kota Wangxing. Seluruh villa hanya memiliki 2 lantai, dan tata letak interiornya sangat sederhana tanpa fitur yang menonjol. Sambil duduk perlahan di atas sofa yang setengah baru, Xiao Hong membentangkan peta yang telah disitanya dari pria yang penuh bekas luka itu, lalu mulai menjelaskan tujuan dan proses operasi ini kepada orang-orang ini dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Singkatnya, operasi ini mengandung beberapa unsur serangan mendadak. Waktu operasinya adalah ketika pasukan Weilin menyerang pangkalan militer Belo. Xiao Hong melirik keempat orang di depannya dan menjawab. Keempat figur tingkat master mengangguk pelan tanpa keberatan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Hong dapat memahami seluruh rencana aksi secara detail melalui buku panduan aksi prajurit Weilin yang ia peroleh. Tentu saja, dengan bantuan keempat figur tingkat master ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ini akan menjadi satu-satunya strategi aksi bagi para prajurit Weilin. Entah itu waktu untuk melancarkan serangan atau rute tindakan terbaik, pada dasarnya mustahil untuk berubah kecuali mereka menyerah. Jangan khawatir, keuntungan dari operasi ini akan dibagi rata di antara kita, dan semua orang akan diuntungkan. Xiao Hong menatap orang-orang di depannya dan melanjutkan. Kami tidak berani. Tuan Kota telah memerintahkan kami untuk bekerja sama dengan Tuan Xiao dan tidak mengambil keuntungan apapun, kata salah satu pria yang setingkat pengemudi ulung dengan suara lembut, nadanya tenang dan penuh energi. Karena para kakak laki-laki tidak menginginkannya, berikan saja semua keuntungan yang dibagikan kepada mereka.
Aku menginginkannya. Pria kulit putih gemuk itu menyeringai dan berkata dengan wajah serakah. Diam. Xiao Hong melirik pria gemuk berkulit putih itu, mengangguk padanya, lalu berkata lembut. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Di pangkalan militer Belo, Legiun Belo sudah mulai sibuk. Legiun Pola Sihir Belo dibagi menjadi 4 batalion, 2 diantaranya adalah batalion pola senjata, termasuk 2 kompi lapis baja, yang terutama bertugas mengendalikan pesawat tempur lapis baja dan artileri berat pola sihir. 2 lainnya adalah batalion pola tempur, dengan total 1.600 pasukan utama. Menjelang sore, Roger telah mengenakan baju zirah putih dan terus-menerus menggerakkan bahu kanannya. Ini adalah masalah lamanya. Selama pertempuran, saraf-saraf lokal di bahunya rusak, dan sebagian besar bahu kanannya sering kehilangan sensasi. Saat itu, ia sedang memimpin pasukan dan mengangkut perlengkapan tempur. Kepala staf Pino memilih pasukan dan kemudian memasuki kapal pengangkut pasukan Big Bear. Kali ini, Legiun Belo mengirimkan sebanyak 1.400 pasukan. Tugas utama mereka adalah mendukung wilayah kelima perbatasan barat dan menunggu kedatangan Komando Pedang Kilat Kekaisaran Futan. Diperkirakan akan berlangsung sekitar seminggu. Menjelang malam, Legiun Pola Sihir Belo siap berangkat, semua palka ditutup, dan para pemandu di darat mulai melambaikan pola sihir sinyal di tangan mereka, yang menunjukkan izin untuk lepas landas. Roger, yang berjalan perlahan menuju ruang kendali utama, melirik keluar jendela dan memerintahkan pengangkutan pasukan. Dapat dikatakan bahwa sudah 100 tahun sejak berdirinya perbatasan barat, dan perbatasan barat bagaikan sebuah karya seni, ditempatkan di gugus bintang Yuansen, dan belum pernah mengalami pertempuran. Front barat yang manja tidak dapat bertahan lagi dan sangat membutuhkan bala bantuan, semakin banyak semakin baik. Kompi ke-15 dari Batalion ke-3 dan Kompi ke-22 dari Batalion ke-4 yang ditempatkan di markas tetap dipertahankan oleh Roger setelah banyak dibujuk. Jika tidak, sesuai keinginan Brigadir Jenderal Ozil, Panglima tertinggi Front Barat, Belo akan meminta seluruh pasukannya untuk memberikan bala bantuan. Menyaksikan markas besar militer Belo perlahan menyusut di depan mata Roger hingga seluruhnya tertutup oleh awan putih, Roger perlahan mengangkat kepalanya dan melihat langit berbintang yang luas di depannya. Roger sangat mengkhawatirkan pangkalan militer Belo, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Wei Lin menyerang dengan ganas dan perbatasan barat berada dalam bahaya. Jika perbatasan barat dihancurkan, Bintang Yurun dan bahkan daerah sekitarnya kemungkinan besar akan diduduki oleh Wei Lin. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa ada yang salah dengan kerajaan Wei Lin sehingga harus menyerang tempat terpencil ini? Aduh, kehidupan yang menyenangkan ini sudah berakhir. Kepala staf Pino mendesah. Sejak Luo Suening datang, mungkin Bintang Yurun bukan lagi Bintang Yurun seperti dulu, gumam Roger dalam hati. Kompi ke-15 dan ke-22 yang ditempatkan di pangkalan militer Belo beranggotakan tepat 200 orang. Komandan pertahanan sementara mereka adalah Kapten Terry, dan ekspresinya tidak serumit Roger. Alasannya sederhana, ia tidak bisa membayangkan siapa musuh potensialnya. Pasukan Bitu telah ditarik sepenuhnya, dan hal ini juga dikonfirmasi oleh para petinggi. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa di sebuah gunung yang tertutup salju dekat pangkalan militer Belo, 2 pengintai Wei Lin berjubah putih sedang mengamati setiap gerakan markas militer Belo melalui teleskop pola ajaib. Dan kirimkan informasi tersebut ke pos komando melalui pola sihir komunikasi sesegera mungkin. Tanggapan yang diberikan Panglima Boyang terhadap misi tersebut adalah bersabarlah. Setelah mengikuti Bitu selama bertahun-tahun, Boyang semakin berpengalaman. Ia tahu betul bahwa jika mereka melancarkan serangan sekarang, pasukan utama yang dipimpin Roger belum akan bergerak jauh, dan masih ada waktu untuk kembali dan memperkuat diri. Menurut rencana, Boyang diperkirakan akan melancarkan serangan pada tengah malam. Secara fisiologis, ini juga merupakan waktu di mana orang normal paling rileks. Pada saat ini, Boyang juga telah memerintahkan pasukannya untuk menyebar di dekat pangkalan militer Belo, dengan misi menghancurkan dan membasmi. Saat 200 prajurit Wei Lin diam-diam mengambil posisi mereka, mereka juga segera memasang pola sihir transmisi gambar di tempat-tempat dengan sudut pandang yang sangat baik untuk memfasilitasi transmisi gambar pertempuran ke Boyang, sehingga memudahkan Boyang, Bening, dan Jiang Yixiong untuk memimpin. Segala sesuatu terjadi tanpa suara. Waktu berlalu begitu cepat. Di siang hari, langit dipenuhi bintang, dan pantulan salju putih menandakan bahwa pegunungan tidak sepenuhnya gelap. Benar saja, Kompi ke-15 dan ke-22 yang bertugas di pertahanan sudah mulai beristirahat secara bergantian, dan kewaspadaan mereka tidak terlalu tinggi. Seluruh pangkalan militer Belo terletak di daerah yang relatif aman karena letak geografisnya, sehingga bentengnya tidak sempurna.
Hanya ada dua menara senapan mesin berpola sihir berat yang menghadap ke sisi barat hutan. Tidak ada barisan artileri berat berpola sihir jarak jauh sama sekali. Ini tidak bisa dianggap kelalaian. Kota-kota Kekaisaran Futan pada dasarnya ada di mana-mana. Apa gunanya barisan artileri berat berpola sihir jarak jauh, mereka tidak akan menyerang rakyat mereka sendiri, kan? Pada saat ini, hanya ada sekitar 20 orang dari kompi ke-22 yang berjaga, 2 orang di menara pengawas, dan 20 orang yang berpatroli, dan mereka semua tampak linglung. Para prajurit Belo yang berpatroli sudah berkelompok 2 atau 3 orang, berusaha semaksimal mungkin mencari topik untuk dibicarakan satu sama lain, seperti perawat wanita cantik di departemen medis, atau wajah pahit kepala petugas medis Zhang Jinyang. Tiba-tiba, penjaga di menara pengawas mengubah raut wajahnya yang santai dan menjadi waspada. Mengenakan kacamata penglihatan malam, ia tiba-tiba menyadari ada pergerakan di salju tebal di kejauhan. Setelah mengamati dengan saksama, ia melihat kerumunan orang berjubah putih berdiri dari balik salju dan dengan cepat mendekati pasukan Belo. Siapa itu? Melihat pemandangan ini, penjaga itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti itu. Tepat saat ia hendak mengalihkan sorotan lampu, tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam muncul di belakang penjaga, menutupi mulutnya dengan satu tangan. Sesaat kemudian, sebilah belati telah menancap di leher penjaga itu. Namun, pada saat itu, penjaga itu mengulurkan tangannya, menekan alarm di sampingnya, lalu jatuh ke tanah tanpa suara. Dalam sekejap, sirene mulai berbunyi di seluruh pangkalan militer Belo, dan semua lampu sorot otomatis menyala, menerangi area di dekatnya seterang siang hari. Para prajurit Belo yang bertugas menjaga tercengang ketika mendengar suara tiba-tiba itu. Mereka hampir tidak pernah diserang sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Namun, saat itu, mereka melihat pasukan Weilin yang terlatih dengan baik telah muncul kurang dari 200 meter dari mereka. Pola energi mereka bagaikan bintang di langit malam, lalu mereka menyambut pasukan Belo dengan serangan dahsyat. Jaring baja paduan yang digunakan untuk pertahanan langsung hancur berkeping-keping. Dan ini baru tim pertama di bawah Boyang. Segera setelah itu, tim kedua melancarkan serangan dahsyat lainnya ke pangkalan militer Belo dari selatan. Pasukan Belo terkejut dan langsung mundur, menderita banyak korban. Kapten Terry di pos komando baru saja tertidur, tetapi terbangun oleh suara sirene yang melengking. Ia mendongak dan melihat jendela menyala merah karena lampu peringatan dini. Ada apa? Terry bereaksi dengan tenang dan bertanya cepat melalui pola sihir komunikasi militer. Komandan, kita diserang. Dengan teriakan, komunikasi terputus. Mendengar suara itu, raut wajah Terry tampak serius sesaat. Lalu ia memerintahkan pasukan tempur utama untuk memasuki status tempur, lalu ia mengambil inisiatif dan berjalan keluar dari pos komando. Ketika Terry tiba di sisi barat Bro, ia benar-benar terpana oleh pemandangan di hadapannya. Ia melihat para prajurit Weilin yang telah menanggalkan kamuflase mereka dan membasmi tanpa henti. Pada saat ini, para petugas dan staf telah menjadi domba yang harus disembelih. Orang menyebalkan, ekspresi Terry serius, tetapi lebih banyak amarahnya. Ia kemudian mengaktifkan pola pertempuran dan bergegas maju bersama bawahannya untuk membasmi. Dalam sekejap, perang pecah di sisi barat pangkalan militer Belo. Bagus sekali. Itu saja. Jangan pernah memperlakukan musuh seperti saudaramu sendiri, gumam Boyang dalam hati sambil memandangi pemandangan di garis depan, dengan seringai tipis di wajahnya. Seluruh rencana berjalan cukup mulus. Pasukan Belo dalam gambar sudah tidak mampu mengurus diri sendiri. Saat itu, Boyang berada di punggung bukit, di sebuah rumah kayu sementara, aman dan tersembunyi. Di belakangnya ada dua penjaga, keduanya adalah pengemudi level 5. Tiba-tiba, Boyang, yang tadinya sangat waspada, sedikit mengubah raut wajahnya. Ia menyadari dari sudut matanya bahwa kilatan hitam tiba-tiba muncul di luar jendela. Meskipun hanya sedikit mengubah cahaya di ruangan itu, kilatan itu tetap tak luput dari tatapan tajam Boyang. Siapa? Tanya Boyang, berdengung. Hampir pada saat Boyang mengeluarkan suara seperti itu, disertai dengan suara getaran udara yang dahsyat, kilatan warna merah di luar jendela mulai tumbuh dengan cepat di mata Boyang, cahayanya menyilaukan, dan kecepatannya luar biasa cepat. Menghadapi pemandangan ini, senyum Boyang yang awalnya samar tiba-tiba menghilang. Ia merentangkan tangannya, dan 5 pola pertempuran dengan cepat diaktifkan. Ia mengulurkan satu tangan, dan perisai cahaya biru heksagonal tiba-tiba terbentuk. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh energi merah spiral menghantam perisai cahaya, disertai dengan cahaya menyilaukan dan suara memekakkan telinga.
Gelombang kejut yang dahsyat itu langsung menghancurkan barang-barang di dalam ruangan hingga berkeping-keping, dan rumah kayu itu pun berguncang. Melihat wajah Boyang lagi, ada kilatan keterkejutan. Kekuatan tubuh energi merah itu membuatnya sedikit terkejut, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Ketika cahaya itu memudar, Boyang segera mengalihkan pandangannya ke arah datangnya tubuh energi itu dan berteriak dengan tegas, "Siapa itu keluar?" Di dunia yang remang-remang, tak ada respons. Hanya sosok gelap berjubah yang perlahan muncul. Di bawah cahaya bintang yang terang, zirah itu tak memantul sedikit pun. Ia bergerak perlahan ke arah Boyang. Jika sedang memegang sabit, ia tampak seperti dewa kematian. Ia bergerak tanpa suara di salju, hanya menyisakan bayangan suram bagi Boyang. Bab 264 Konfrontasi. Bagian satu mata Bo yang sedikit berkedut saat melihat pemandangan ini. Dari auranya saja, ia bisa merasakan bahwa lawannya bukan lawan yang mudah. Tak mampu melawan, Boyang mengepalkan tinjunya sedikit. Tak lama kemudian, sosok hitam yang berjalan perlahan itu tiba di dekat rumah kayu dan perlahan mendorong pintu kayu itu hingga terbuka. Gerakannya sangat ringan dan lambat, tanpa sedikit pun rasa cemas. "Siapa kau beraninya kau menyerangku secara diam-diam? Apa kau tidak ingin hidup?" tanya Boyang, dan pola energi di sekitar lengannya semakin terang. Sosok hitam itu tidak merespons, tetapi perlahan mengulurkan tangannya, mencengkeram jubah di lehernya, dan menariknya dengan kuat. Jubah hitam itu terkoyak dari tubuhnya seperti bendera hitam, memperlihatkan rambutnya yang seputih salju. Wajah pucatnya, mata tajamnya, pipinya yang tirus, dan baju zirahnya yang hangus dan pangkemping, semuanya muncul di hadapan Boyang. "Kau," melihat Xiao Hong dalam keadaan seperti itu, Boyang mengeluarkan suara bingung, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Untuk sesaat, ia tidak mengenali Xiao Hong. "Kau tidak mengenaliku?" Xiao Hong sedikit mengendurkan tangannya, dan jubah hitam itu perlahan terlepas dari tangannya. Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Meskipun kata-katanya sangat ringan, kata-katanya menunjukkan nada dingin. "Kau Xiao Hong." Setelah melihat lebih dekat, Bo yang mengenali Xiao Hong. Tak dapat menahan keterkejutan yang tak berujung di matanya, ia tiba-tiba terkejut. "Aku tak percaya kau masih hidup. Aku kematian, kurasa kau takkan melihatnya seumur hidup ini." Xiao Hong berbicara perlahan, kata-katanya dipenuhi kesuraman yang tak berujung. Pola pertempuran di lengannya juga semakin terang, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya. "Haha," menatap Boyang, yang berdiri hanya 5 meter dari Xiao Hong, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya, dan raut terkejut di wajahnya perlahan memudar. "Aku tidak menyangka itu kamu, Xiao Hong, tapi karena kamu datang ke sini hari ini, aku hanya bisa bilang kamu sudah masuk perangkap. Kamu masih terlalu muda." Setelah mengatakan itu, Boyang tiba-tiba bertepuk tangan pelan 2 kali. Detik berikutnya, 5 orang tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan kecil tanpa jendela di samping rumah kayu. Di antara mereka ada Bening dan Jiang Yixiong, dan 3 lainnya juga sangat terampil. Tiba-tiba, ada 7 orang lagi di sekitar Boyang, termasuk para penjaga. "Sejak kematian Moya, aku terus memikirkannya, jadi aku mengambil tindakan pencegahan khusus. Kurasa dari informasi yang kau dapatkan, seharusnya hanya ada 3 orang di pusat komando. Sekarang 8 lawan 1. Bersiaplah untuk mati." Bang, 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 bang. Sebelum Boyang sempat menyelesaikan kata-katanya, langit-langit rumah kayu itu tiba-tiba hancur. Sesaat kemudian, pria gemuk berkulit putih dan 4 sopir taksi muncul di hadapan Xiao Hong berjajar. "Tidak, tidak, ini bukan 8 lawan 1, ini 6 lawan 8, 6 Master Super melawan 8 pemula," kata pria gemuk berkulit putih yang berdiri di depan Xiao Hong dengan ekspresi santai di wajahnya, tersenyum, memegang 2 pistol berpola ajaib di tangannya, serta menenteng meriam saku berpola ajaib dan senapan runduk berpola ajaib di punggungnya. Melihat pemandangan ini, raut wajah Boyang yang awalnya percaya diri sedikit berubah, menunjukkan sedikit kengerian. Ia tak habis pikir dari mana Xiao Hong mendapatkan begitu banyak pembantu. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini jelas sangat terampil. "Serahkan Boyang padaku, sisanya urusanmu." Xiao Hong melirik ekspresi Boyang yang ragu dan memberi perintah. "Tidak masalah." Fatih Bai menjawab, lalu mengangkat pistol pola ajaib di tangannya dan menembak Jiang Yixiong dan yang lainnya. Keempat master lainnya tidak menanggapi, tetapi mereka semua mulai bergerak. Menghadapi pemandangan ini, Boyang menyipitkan matanya sedikit dan langsung berlari ke arah Xiao Hong, secepat kilat. Saat ia bergerak, sesosok manusia melintas di depannya. Namun, saat ini, meskipun Xiao Hong tidak bergerak,
lapisan es tebal berusia 10.000 tahun telah mengembun di tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, setelah suara teredam, Boyang menghantam tubuh Xiao Hong. Hantaman dahsyat yang dihasilkan oleh cahaya dan bayangan itu langsung menghempaskan Xiao Hong. Es berusia 1000 tahun yang menutupi tubuh Xiao Hong juga pecah menjadi potongan-potongan es. Dalam sekejap, Xiao Hong dilempar lebih dari 10 meter oleh Boyang dan langsung keluar dari ruangan. Sebelum Xiao Hong mendarat, Boyang mengambil inisiatif dan mengarahkan tangan kirinya sedikit ke depan. Cahaya dan bayangan di depannya telah terpisah dari tubuhnya dan kembali menyerbu Xiao Hong, menghantam tubuh Xiao Hong. Kombinasi dua pukulan yang sangat indah. Melihat Xiao Hong lagi, dia telah terhempas ke dasar tebing di punggung bukit akibat benturan yang kuat. Wei Wei melangkah maju 2 langkah dan melihat Xiao Hong tenggelam ke dalam jurang dan ditelan kegelapan. Hanya pemain level driver biasa dengan kemampuan terbatas, tapi beraninya kau datang ke sini dan berteriak, cari mati. Boyang menatap tebing dan berkata pelan, raut wajahnya penuh penghinaan kali ini, aku penasaran apa kau bisa selamat. Namun, saat Boyang baru saja mengatakan ini, raut wajahnya berubah sedikit, dan secercah kewaspadaan tiba-tiba terpancar di matanya. Tiba-tiba, secercah cahaya menyambar di kegelapan tebing. Sebelum Boyang sempat bereaksi sepenuhnya, Xiao Hong muncul di hadapan Boyang dari kegelapan bagai kilat. Melihat pemandangan ini, mata Boyang tiba-tiba berubah. Ia tahu betul bahwa untuk bisa melayang di udara, seseorang harus menggunakan pola aliran. Dan untuk bisa mengendalikan pola aliran, seseorang setidaknya harus berada di level master. Xiao Hong, kau seorang pengemudi handal Bo yang tak kuasa menahan diri untuk berseru, dengan kilatan keheranan di matanya. Ia tak pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa Xiao Hong, yang masih seorang pengemudi di kota Taiwu, telah menjadi seorang pengemudi handal hanya dalam waktu sebulan lebih. Ini terlalu berlebihan. Kau tahu, bahkan jika Xiao Hong berhasil menempa diri di kota Hebo, jika ia ingin benar-benar menjadi seorang pengemudi handal dan membiarkan tenaga penggerak di tubuhnya mencapai 5.000 saham, 1 bulan saja tidak akan cukup. Terlebih lagi, Gunung Hebo baru saja meletus beberapa hari yang lalu. Jangan kaget, ini semua berkat Qian Lei yang dulu ada di pasukan Wei Lin. Ingatlah untuk berterima kasih padanya untukku saat kau pergi ke neraka. Kata Xiao Hong pelan, lalu ia membuka sedikit kedua lengannya dan 2 bilah es ungu panjang muncul dari sela-sela telapak tangannya. Sekilas, bilah-bilah itu tampak seperti elang yang sedang melebarkan sayapnya. Lalu ia menyatukan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebas Boyang. Meskipun Boyang ketakutan, ia tetap bereaksi cukup cepat di saat kritis ini. Ia menghindar dan mengambil 2 langkah cepat ke kanan. Ledakan. Saat berikutnya, 2 bilah es ungu langsung menghantam punggung bukit, membentuk 2 potongan yang dalam. Mengaum. Sebelum Boyang sempat berdiri tegak, Xiao Hong sudah berbalik dan meraung. Kekuatan tumbukan dahsyat yang dipandu oleh pola pertempuran napas naga langsung menghempaskan Boyang, dan ia berhenti setelah menabrak dinding batu di belakangnya. Ini adalah serangan balik Xiao Hong barusan. Tanpa henti, Xiao Hong sekali lagi membentuk bilah es ungu sepanjang lebih dari 1 meter di tangannya. Ia kembali melangkah ke punggung bukit dan menebas ke arah Bo yang dengan bilah es di tangannya. Tanda seru. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat, kadang bertarung tangan kosong, kadang menjaga jarak, menggunakan berbagai bentuk pola pertempuran jarak jauh untuk saling membombardir. Dapat dikatakan bahwa dalam hal tingkat kekuatan pendorong, keduanya sama-sama seimbang, keduanya adalah master mengemudi tingkat pertama, tetapi keunggulan Xiao Hong adalah kekuatan pendorong di tubuhnya telah ditempa 2 kali, dan lebih murni dan lebih kuat daripada master mengemudi biasa. Keunggulan Boyang terletak pada pengalamannya dan 3 pola pertempuran tingkat master yang dimilikinya. Di antara ketiganya, pola pertempuran utamanya adalah Shadow Kill. Namun, menghadapi kekuatan super manik pola sihir biru tua, pola tersebut masih sedikit lebih lemah, meskipun Boyang memiliki 3 pola pertempuran tingkat master. Yang lebih penting, seiring berlangsungnya pertempuran, jumlah es berusia ribuan tahun di medan perang bertambah. Setiap bongkahan es berusia ribuan tahun disebut es, tetapi bagi Xiao Hong, itu adalah bom demi bom. Dari jarak beberapa puluh meter, pertempuran itu sama sengitnya. Rumah kayu kecil itu hancur total saat pertempuran dimulai. Salju putih telah tertiup tinggi akibat berbagai hantaman kuat, disertai cahaya warna-warni dan suara pecahan batu. Hanya dalam 10 menit, Benin dan yang lainnya sudah tak mampu bertahan. Meskipun mereka sedikit unggul dalam jumlah, dari segi kualitas, lawan sebenarnya memiliki 4 pembalap dan 1 pembalap semu. Meskipun pria gemuk itu sedikit lebih lemah, perlengkapan di tubuhnya sungguh mewah dan bertenaga.
Selama perkelahian itu, pria gemuk itu terus bergosip, mengejek, menghina, dan mengumpat. Mulutnya begitu besar hingga seperti tong sampah. Di sisi lain, hanya ada 2 pengemudi di Benin, 3 di antaranya adalah pengemudi level 5, dan sisanya adalah pengemudi level 4. Kualitasnya sungguh tak tertandingi. Pertempuran itu hanya berlangsung 10 menit. Di pihak Benin, hanya Benin dan Jiang Yixiong yang tersisa, dan sisanya telah gugur dalam genangan darah. Keempat figur tingkat master yang dibawa Xiao Hong tak bersuara dari awal hingga akhir. Tujuan mereka hanya satu, membasmi. Mereka adalah algojo berdarah dingin tanpa ampun. Pada saat ini, Bening dan Jiang Yixiong dikelilingi oleh Fatih dan yang lainnya. Cucu, kau tidak tinggal di kerajaan Weilin, melainkan datang ke sini untuk mati. Hari ini, kakek akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Pria kulit putih gemuk itu masih memasang ekspresi yang sangat arogan, lalu mengeluarkan meriam saku berpola sihir dari belakang, mengerahkan tenaga penggerak, dan menembakkan bom energi merah ke langit. Setelah bom energi merah meledak di udara, ia membentuk potongan-potongan zat seperti agar-agar merah panas dan menyerang Benin dan Jiang Yixiong secara langsung. Pada saat yang sama, di sisi lain, pertarungan antara Xiao Hong dan Bo yang telah mencapai puncaknya, tetapi dari awal hingga akhir, Xiao Hong memiliki keunggulan atas Bo Yang. Setelah keduanya bertarung sebentar dan sedikit menjauh, mereka melihat wajah, tangan, dan bahu Bo Yang berlumuran darah, dan baju zirahnya penuh lubang. Semua ini disebabkan oleh es Xiao Hong yang berusia 10.000 tahun, dan ekspresi Bo Yang penuh dengan keseriusan. Bo Yang sulit mempercayai bahwa Xiao Hong, yang hanya sosok kecil di hadapannya sebulan yang lalu, sudah mampu menandinginya lebih dari sebulan kemudian. Kecuali tabrakan pertama, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiao Hong, melainkan justru menerima pukulan bertubi-tubi. Melihat baju zirah Xiao Hong yang hangus dan sedikit rusak, tidak ada satu goresan pun di baju zirah itu, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya dingin. Tatapan Xiao Hong membuat Bo Yang merasa sangat bersalah. Ia seperti binatang buas yang sangat tenang, tanpa simpati, belas kasihan, atau bahkan kebaikan. Satu-satunya tujuannya adalah mengambil nyawa orang lain. Aku harus memujimu. Kekuatanmu memang di luar imajinasiku, tapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku sepenuhnya. Bo Yang mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong, dan suaranya tiba-tiba melengking. Kau harus mati, apapun yang terjadi. Xiao Hong mengabaikan kata-kata Bo Yang dan menatap Bo Yang yang tampak sedikit malu dengan tenang, lalu berkata dengan sangat tenang. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung sampai mati, kata Bo Yang, lalu melihat pola sihir di lengan bawah Bo Yang yang kembali bersinar terang. Saat berikutnya, 3 cahaya tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Bo Yang, dan kemudian ketiga cahaya itu berubah menjadi wujud yang sama dengan Bo Yang. Ini adalah jurus pamungkas dari tanda pertempuran pembasmi bayangan, Split Shadow Killing. Jurus ini dapat menciptakan 3 tubuh energi setara Bo Yang untuk membantunya dalam pertempuran. Kekurangannya, jurus ini hanya dapat bertahan selama 1 menit dan membutuhkan kelelahan dari keempat kekuatan. Dengan kata lain, jika Bo Yang tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam 1 menit, ia tidak akan dapat melanjutkan pertarungan, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Tetapi begitu klon diaktifkan, efektivitas pertempuran akan meningkat pesat, setidaknya dalam 1 menit, yang setara dengan 3 Bo Yang bertarung melawan 1 Xiao Hong. Bersiaplah untuk mati, Bo Yang mengerang, lalu mengendalikan klonnya dan menyerbu ke arah Xiao Hong dari berbagai arah bersama dirinya sendiri. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Xiao Hong tidak berubah sedikit pun, bagaikan matanya yang tenang di danau, tanpa riak sedikit pun. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke langit. Kain wall. Hampir pada saat Xiao Hong mengarahkan jarinya ke langit, tiba-tiba sebuah bola awan seperti jeli berwarna ungu tua menyelimuti area tersebut dengan diameter 10 meter, bagaikan payung ungu besar, menghalangi semua bintang di langit. Apa itu? Bo Yang menatap awan seperti jeli di atas kepalanya dengan keraguan yang begitu besar di hatinya. Sesaat kemudian, keraguan ini berubah menjadi kengerian yang luar biasa, lalu teror. Dalam sekejap mata, di awan gelatin yang padat, garis-garis es berusia ribuan tahun setinggi 3 meter yang besarnya seperti batu nisan jatuh satu demi satu, seolah-olah pengebom pola ajaib sedang melakukan pengeboman karpet, dan sangat padat. Kecuali Anda dapat menahannya, tidak ada cara untuk bersembunyi. Meskipun jaraknya kurang dari 10 meter dari Xiao Hong, saat ini, jarak kurang dari 10 meter itu terasa seperti langit bagi Bo Yang, di luar jangkauan. Pola pertempuran macam apa yang digunakan orang itu? Pikiran seperti itu terlintas di benak Bo Yang,
lalu muncullah es ungu berusia 10.000 tahun yang luar biasa banyaknya, berbentuk seperti batu nisan dengan pola-pola sihir sederhana di atasnya. Bang! 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 Saat batu nisan es menyentuh tanah, bunyinya yang menusuk tanah menjadi tak henti-hentinya, dan orang bahkan samar-samar bisa merasakan bumi bergetar. Salju di pegunungan juga terus bergulir turun. Dalam sekejap, klon pola ajaib yang diubah Boyang langsung hancur berkeping-keping oleh batu nisan es, dan tidak ada peluang untuk bergerak maju sama sekali. Hanya dalam 3 detik, hutan es telah terbentuk di sekitar tubuh Xiao Hong. Hutan itu begitu padat sehingga tak ada udara yang bisa menembusnya. Dalam radius 10 meter, yang terlihat hanyalah garis-garis es abadi berwarna ungu yang menembus tanah, dan pola-pola sihir ungu yang terus-menerus memancarkan cahaya di atas es dalam kegelapan. Jiang Bening dan Jiang Yixiong telah membasmi pria gemuk itu dan keempat pengemudi lainnya. Melihat hutan es yang aneh dan agak menakutkan tak jauh dari sana, sudut mata mereka berkedut. Mereka memperkirakan bahwa di bawah hantaman seberat itu, akan sangat sulit bagi pengemudi tingkat pertama untuk mengatasinya, dan mereka memperkirakan bahwa cara mereka meninggal akan sangat tragis. Mereka tak menyangka pria pendiam itu akan begitu berkuasa saat marah. Itulah perasaan pertama yang muncul di benak keempat pengemudi itu. Jika mereka bertarung sendirian, tak satu pun dari mereka bisa menang. Setelah melirik hutan es berusia 1000 tahun di sekitarnya, ekspresi Xiao Hong tetap setenang sebelumnya. Setelah beberapa langkah di celah-celah hutan es, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat salah satu paha dan salah satu lengannya patah oleh nisan es. Seluruh tubuhnya tersangkut di celah-celah es berusia 1000 tahun dengan posisi terpelintir, tak bisa bergerak. Matanya menatap Xiao Hong dengan ekspresi sedikit takut, sementara ekspresinya tetap tenang. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut, lalu bila es berusia 1000 tahun tumbuh lagi dari tangan Xiao Hong, dengan ujung bilahnya tepat menempel di tenggorokan Boyang. Ingat, ini bukan pertarungan sampai mati, tapi pertarungan sampai mati. Xiao Hong melirik Boyang, dan bila es itu langsung menusuk leher Boyang, memotong kepalanya hidup-hidup. Kemudian Xiao Hong mengikat pola pertempuran Boyang yang berserakan di tanah, mengambil tas pola sihir, menggeledahnya lagi, lalu mengikat kepala dan barang-barang Boyang, berjalan keluar dari hutan es ungu, menggerakkan ujung jarinya dengan ringan, dan menjentikkan jarinya. Ledakan. Tepat saat Xiao Hong menjentikkan jarinya, hutan es dan bahkan es yang pecah di belakangnya meledak. Sepotong besar dari seluruh punggung bukit itu lenyap dalam sekejap, bagaikan sepotong es krim besar yang digigit. Adapun tubuh Boyang, hancur berkeping-keping. Berjalan perlahan mendekati keempat Master Yu, Xiao Hong melirik kelompok yang terbaring di genangan darah. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan barang-barang Boyang di antara mereka dan berkata, sesuai kesepakatan sebelumnya, semua barang akan dibagi rata. Wah, banyak sekali. Aku jadi kaya sekarang. Mata pria gemuk berkulit putih itu berbinar saat melihat barang-barang bagus di tangan Xiao Hong. Ia tak peduli dengan penampilannya, berjongkok di samping Xiao Hong, dan mulai mencari dengan cepat. Tak lama kemudian, ia menemukan pola pertempuran Shadow Kill yang diukir dari batu Odin, yang merupakan pola pertempuran permanen milik Boyang. Asalkan aku masih memilikinya, aku bisa meminta ayahku untuk menukarkan senapan berburu pembakar ajaib leluhur keluarga dengan milikku. Pria gemuk berkulit putih itu berkata dengan mata sayu sambil memegang pola pertempuran pembasmi bayangan. Tuan Xiao, sejujurnya, kepala keluarga telah memerintahkan bahwa kali ini kami akan membantu Anda secara gratis. Kami tidak dapat mengambil sepeser pun dari barang-barang ini, kata salah satu pengemudi. Meskipun mereka agak enggan mengambil emas, perak, dan harta karun ini, jelas bahwa mereka berempat telah menjalani pelatihan yang ketat. Begitulah adanya, gumam Xiao Hong pelan, lalu perlahan membungkuk dan membagi semua barang di tubuh almarhum menjadi 5 bagian yang sama besar sesuai pengetahuan Xiao Hong. Kemudian, ia menyerahkan setiap bagian kepada keempat tuannya. Tuan Xiao, apa yang sedang Anda lakukan? Salah satu pengemudi melihat benda di tangannya, sedikit terkejut. Kepala keluargamu meminta bantuanmu secara cuma-cuma, jadi aku akan menerimanya. Itu artinya semua barang ini milikku sendiri, jadi aku berhak memberikannya kepada siapapun secara cuma-cuma. Kan mata Xiao Hongping berkilat ramah, dan ia berbicara dengan lembut. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan wajah dingin Xiao Hong, sendewa keramahan di mata keempat pengemudi itu tidak kurang dari jejak kehangatan di musim dingin, yang tampak mewah dan berharga. Ayo berteman, kata Xiao Hong lembut, nadanya tegas dan tak kenal kompromi. Siapa yang tidak tergoda oleh hal-hal seperti ini? Melihat Xiao Hong seperti ini, keempat pengemudi itu tiba-tiba memiliki kesan yang baik tentang pria dingin ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Xiao.
Mereka berempat mengepalkan tangan dan tersenyum kepada Xiao Hong. Ini pertama kalinya orang-orang ini tersenyum kepada Xiao Hong akhir-akhir ini. Dulu, mereka tampak seperti mesin yang sedang mengerjakan tugas. Sambil melirik sekilas ke rumah kayu yang hancur total, Xiao Hong segera menemukan pola komunikasi militer yang masih utuh. Xiao Hong mengambilnya dan berkata, "Dengar, para prajurit garis depan, Wei Lin. Perwira kalian, Boyang, Beining, dan Jiang Yixiong, semuanya telah gugur. Apapun hasilnya, kalian tak akan lolos dari maut." Di kapal pengangkut pasukan, Roger, yang sedang bergegas menuju perbatasan barat, secara alami dapat melihat pemandangan tentara Wei Lin yang menyerbu pangkalan militer Belo saat ini, dan matanya dipenuhi dengan ketegasan yang tak berujung. Inilah situasi yang paling ia khawatirkan, tetapi tetap saja terjadi. Melalui layar cahaya di ruang kendali utama, Roger dapat dengan jelas melihat situasi tragis ketika pangkalan militer Belo diserang, dengan korban di mana-mana. Meskipun terdapat rekrutan baru dan tentara logistik di Belo selain Kompi Zan pertama dan Kompi Dao pertama, kekuatan pendorong mereka tidaklah kuat, dan mereka hanyalah umpan meriam dan sasaran empuk. Efektivitas tempur Kompi di Zan dan Kompi di Ying tampaknya berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan tentara Wei Lin, dan mereka pun mulai kehilangan kendali. Jika keadaan terus berkembang seperti ini, pangkalan militer Belo kemungkinan akan hancur, dan mungkin sudah terlambat untuk meminta bala bantuan dari kota Belo di dekatnya. Wajah kepala staf Pino dipenuhi keringat. Sebelumnya, ia telah mengirimkan permintaan bantuan ke front barat, tetapi Brigadir Jenderal Ozil sama sekali tidak menanggapi, seolah-olah menurut Brigadir Jenderal Ozil, ini hanyalah masalah sepele. Sebenarnya, ini bisa dimengerti. Ya, Korps Belo memang berstatus tinggi di bintang Yurun, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Kekaisaran Futan. Lagi pula, Korps Belo hanyalah pasukan kelas C. Dibandingkan dengan front barat, apa itu pangkalan militer Belo? Sementara itu, di pangkalan militer Belo, Terry masih memimpin timnya dalam perlawanan sengit, tetapi ia hanyalah seorang pengemudi level 5. Di ketentaraan, kekuatan seperti itu tidaklah luar biasa. Wajah dan lengannya dipenuhi bekas luka, terutama di lengannya, di mana salah satu bekas lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Sisi barat dan selatan pangkalan militer Belo berada dalam kondisi yang lebih mengerikan. Mereka tampak akan runtuh. Menghadapi serangan gencar tentara Wei Lin, kompi-kompi lama mulai kehilangan pijakan. Saat itu, pangkalan militer Belo sudah dalam posisi genting. "Perhatian semua unit, jangan menyerah, ayo lawan mereka," teriak Terry keras. Tetapi teriakannya tidak mengubah apapun, musuh terlalu kuat. Namun, sesaat kemudian, Terry terkejut mendapati ritme serangan pasukan Wei Lin yang awalnya begitu agresif, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kekacauan, dan tanda-tanda kekacauan ini terus meningkat. Ritme serangan yang semula rapi dan terpadu telah lenyap, digantikan oleh kekacauan, seolah-olah tiba-tiba kehilangan kendali. Terry bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa prajurit Wei Lin telah mundur dari pertempuran dan masuk ke pegunungan dan hutan. Bab 266 Konfrontasi. Bagian 2. Apa yang terjadi? Terry agak bingung. Menurut akal sehat, hanya ada satu penjelasan untuk hal seperti itu: ada masalah dengan sistem komando lawan. Tapi bagaimana ini bisa terjadi pada pasukan Wei Lin, yang sedang berada di atas angin? Kecuali jika pos komando inti lawan dihancurkan, siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Para prajurit Belo yang tadinya sudah berjuang dan dalam kondisi mengenaskan, agak kebingungan ketika melihat serangan musuh tiba-tiba melemah, bagai air pasang yang sedang surut. Formasi musuh yang teanisasi dengan baik runtuh dalam sekejap saat kekacauan muncul. Akan tetapi, sebagai seorang prajurit, ia tetap melawan karena naluri. Untuk sesaat, pasukan Wei Lin dikalahkan. Di ruang kendali utama, Roger yang cemas melihat kejadian ini, ekspresinya yang tegas tiba-tiba membeku, lalu wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia langsung ketakutan di tempat. Sebagai seorang kolonel, ia tentu sangat yakin bahwa penyebab fenomena semacam itu pastilah masalah sistem komando. Namun, mengingat kekuatan pangkalan militer Belo yang ada, mustahil untuk menggoyahkan pos komando rahasia tentara Wei Lin. Tuan macam apa yang diam-diam membantu Legiun Beloku, gerutu Roger dalam hati sambil mencari-cari informasi di benaknya. Ia tak tahu siapa orangnya, dan dilihat dari waktu serangannya, serangan itu terjadi tepat saat pertahanan pangkalan militer Belo hampir runtuh. Dilihat dari waktunya, serangan itu pasti sudah direncanakan, tambah Pino dengan suara rendah. "Laporkan kepada komandan, kami telah menemukan situasi baru dengan mendeteksi satelit pola ajaib. Silakan lihat di sini."
Seorang perwira sinyal yang berada di kapal tiba-tiba berkata kepada Roger, dengan tatapan aneh di matanya. Sambil mengemudi cepat ke samping petugas sinyal, Roger melihat pada siang hari bahwa melalui satelit pola ajaib, ia dapat dengan jelas melihat beberapa orang berdiri bersama di punggung bukit yang tinggi. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah seorang pria berambut putih yang sedang mengikatkan jubah di lehernya. Di salah satu lengannya, sebuah kepala manusia terselip dengan santai, memberi kesan bahwa ia sedang memegang tas kerja. Siapa orang-orang ini? Roger bertanya dengan heran. Entahlah, ini yang baru saja kutemukan melalui sistem deteksi energi. Ada pelepasan energi yang kuat di sini tadi. Petugas sinyal menjawab dengan jujur. Chu Xiaotian, kenapa dia ada di sini? Saat gambar itu semakin jelas, Roger mengenali pria gemuk berkulit putih itu sekilas. Ia sedang menatap seorang pria berambut seputih salju dengan wajah bahagia. Dari gambar itu, Roger dapat dengan jelas melihat bahwa di antara keenam orang di punggung bukit, bos yang sebenarnya tampaknya adalah yang berambut putih. Namun, siapakah pria berambut putih itu? Mengapa dia ada di sana? Namun sesaat kemudian, raut wajah Roger berubah drastis, karena ia melihat kepala yang ditumbuhi rambut putih itu, ternyata itu milik Boyang. Roger tak pernah menyangka pengawal pribadi Bitu yang terkenal itu akan berakhir seperti ini. Tak hanya tubuhnya yang dimutilasi, kepalanya pun menjadi mainan bagi pria berambut putih itu, persis seperti bola. Tidak diragukan lagi bahwa dengan penemuan seperti itu, tidak hanya Roger, tetapi juga Pino dan semua orang di ruang kontrol menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap pria berambut putih itu. Tak lama kemudian, sang petugas sinyal memperbesar penampakan lelaki berambut putih itu tanpa batas, dengan wajah dingin dan tak ada gejolak di wajahnya, seolah-olah dia tengah menjelaskan sesuatu. Siapa orang ini? Tanya Roger sambil menatap foto Xiao Hong yang jelas. Sedangkan Xiao, Roger hanya melihat sebuah foto, dan itu adalah foto berukuran 1 inci yang diberikan Mo Xuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Roger tidak dapat mengenalinya. Hei, kenapa aku merasa dia mirip orang yang sama? Seorang pemuda tiba-tiba berbicara di ruang kendali utama. Dia tak lain adalah Jiao Lei, seorang kapten, anggota kelompok yang mengikuti Mo Xuan untuk mengeksekusi figur-figur di kota Taiwu. Siapa? Semua orang di ruang kontrol mengatakannya hampir serempak. Aku tidak yakin, tapi alis dan matanya sangat mirip, itu pasti Xiao Hong. Tapi aku ingat rambut Xiao Hong hitam, kata Jiao Lei lembut sambil menatap layar yang terang. Ekspresi orang-orang lain yang mendengar ini tidak berubah, dan mereka bahkan sedikit bingung, karena mereka tidak mengenal Xiao Hong. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Roger, rasanya seperti gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Apakah itu dia tidak mati? Roger berseru dalam hati. Ia tentu saja mendengar Mo Xuan bercerita tentang betapa parahnya penyakit Xiao Hong. Saya teringat foto di formulir pendaftaran dan membandingkannya dengan layar terang di depan saya. Benar saja, kontur alis dan mata persis sama, hanya saja rambutnya putih semua, dan wajahnya juga agak pucat dan agak sakit-sakitan. Itu dia, Roger yakin, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Saat ini, di mata Roger, Xiao Hong tiba-tiba tampak berubah menjadi monster. Apapun yang terjadi, ia tak akan mati. Xiao Hong? Siapa Xiao Hong? Orang-orang lain di ruang kendali tidak menyadari perubahan ekspresi Roger, tetapi menoleh dan bertanya pada Jiao Lei dengan bingung. Hehe, pria yang sangat istimewa, kata Jiao Lei agak misterius. Meskipun ia masih belum tahu bagaimana rambut Xiao Hong bisa memutih, ia sangat senang Xiao Hong masih hidup, meskipun ia tidak pernah berhubungan dengannya. Pada saat ini, Xiao Hong di layar cahaya sudah memimpin pria kulit putih gemuk itu, bergegas menuju pangkalan militer Belo, dan mulai mencegat dan membasmi tentara Weilin yang melarikan diri di jalan. Serangan itu sangat brutal, tidak ada seorang pun yang hidup. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pino mendatangi Roger dan bertanya. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini, Xiao Hong. Aku akan berterima kasih padanya nanti. Roger menjawab sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, di sisi barat pangkalan militer Belo, prajurit Weilin yang awalnya agresif telah didorong keluar dari tepi hutan dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan situasinya menemui jalan buntu. Meskipun mereka terusir oleh tentara Bero, tentara Weilin tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat ini, tentara Weilin yang tersisa sudah bertaruh mati-matian. Bang-bang. Pada saat ini, serangkaian tembakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa bom energi hijau terang tiba-tiba melompat keluar dari pegunungan dan ladang, langsung menghancurkan pikiran 7 atau 8 prajurit Weilin hingga berkeping-keping. Menghadapi pemandangan seperti itu,
ekspresi para prajurit Weilin berubah drastis, lalu mereka melihat sosok yang sangat gemuk muncul di puncak gunung tak jauh dari sana. Ia berdiri di atas batu sambil membawa senapan runduk berpola sihir raksasa di bahunya. Para prajurit Belo secara alami mengenali sosok ini. Dia adalah pria kulit putih gemuk Chu Xiaotian. Chu Xiaotian pernah bertugas di tentara Belo selama beberapa waktu, tetapi kemudian dikeluarkan karena memukuli atasannya hingga lumpuh. Namun, Chu Xiaotian sendiri tidak peduli dan tetap menjalani kehidupan sebagai tuan muda di kota Wangxing. Cucu-cucu, kakek kalian ada di sini, kenapa kalian tidak berlutut saja? Pria gemuk berkulit putih yang berdiri di puncak bukit itu berteriak lantang dengan arogansi di wajahnya, ekspresinya penuh dengan kesembronoan dan candaan. Ia baru saja meraup untung besar, dan suasana hatinya sedang sangat baik. Lagi pula, Boyang dan yang lainnya sudah tewas. Bagi para prajurit Weilin, tak ada yang bisa menindasnya. Setelah berkata demikian, pria gemuk berkulit putih itu kembali menarik pelatuk dan membasmi dua prajurit Weilin lagi. Tiba-tiba, seorang penembak jitu berpola sihir muncul di puncak gunung. Bagi para prajurit Weilin, sosok itu bagaikan pisau tajam yang menggantung di atas kepala mereka. Tanpa henti, 4 atau 5 prajurit Weilin mundur dari medan perang dan bergegas menuju pria kulit putih gemuk itu untuk membasminya. Mereka bergerak dalam lintasan C, yang juga merupakan metode umum untuk menghindari penembak jitu berpola sihir. Kalau kau mau naik, silakan. Pria gemuk berkulit putih itu tersenyum, dan sambil menarik senapan runduknya, dia sudah mengeluarkan meriam berat berpola ajaib dari belakang. Namun, pada saat itu, pria gemuk berkulit putih itu tiba-tiba menyadari bahwa beberapa es ungu berkelebat di kejauhan. Bagaikan peluru kendali, es itu mengenai kepala para prajurit Weilin yang hendak menyerbu ke puncak gunung dengan akurasi yang luar biasa. Kemudian, es itu langsung menembus lereng gunung, bagaikan deretan batu nisan. Menatap kembali ngarai di antara kedua gunung, Xiao Hong muncul, masih mengenakan baju zirah pang camping, memegang pedang Jisoo di satu tangan dan bila es berusia 10.000 tahun di tangan lainnya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan sesekali kepala Boyang terlihat di pinggangnya. Siapa kau, tanya prajurit Weilin saat melihat sosok Xiao Hong perlahan muncul dari kegelapan. Namun, saat melihat kepala Boyang di pinggangnya, matanya dipenuhi ketakutan. Xiao Hong menjawab dengan sangat tenang. Xiao Hong, kamu tidak. Sebelum prajurit Weilin sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Hong telah mengaktifkan pencuri terbang. Dengan tangan sedikit terbuka, ia melewati prajurit Weilin bagai kilat. Klik, setetes darah perlahan menetes dari pedang Xiao Hong dan menyatu dengan salju putih. Melihat prajurit Weilin di belakangnya, kepala dan separuh bahunya perlahan terlepas dari tubuhnya, lalu ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian, Xiao Hong menyerbu ke perkemahan musuh tanpa berkata sepatah kata pun dan membasmi mereka. Pada saat yang sama, keempat pengemudi lainnya telah keluar dari pegunungan dan ladang, berbelok ke sisi selatan pangkalan militer Belo, dan juga melancarkan serangan terhadap tentara Weilin. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Dalam sekejap, dengan bergabungnya Xiao Hong dan yang lainnya, keseimbangan antara pasukan Weilin dan Belo hancur total. Bergabungnya 5 pengemudi dan 1 pengemudi semu membuat pertempuran ini menjadi tak terelakkan. Suara perkelahian yang awalnya datang dari malam yang gelap kini berubah menjadi lolongan kematian. Pertempuran itu berakhir dalam waktu kurang dari setengah jam, di mana prajurit Ming Weilin terbasmi, lebih dari 50 orang ditangkap, dan lebih dari 40 orang lainnya melarikan diri dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Di sisi lain, pihak Belo menderita kerugian yang sama besarnya. Sebagian besar dari mereka tewas atau terluka ketika Xiao Hong tidak muncul. 50 orang tewas, dan 60 orang mengalami berbagai tingkat cedera. Pasukan logistik dan teknik menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apapun yang terjadi, pangkalan militer Belo tetap utuh. Permisi, Pak, siapa nama Anda? Terima kasih atas bantuannya. Terry, berlumuran darah, menghampiri Xiao Hong dan bertanya dengan hormat. Xiao Hong, kata Xiao Hong lembut. 180.